Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Sugeng Dalu Pak. Lagu nanti jadinya Pak J. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Sehat-sehat ya Bapak dan Ibu. Wah, yang hadir nampaknya sudah 1000-an orang di sini, penasaran dengan yang namanya TER pajak, ngaten J. Matur nuwun sangat Bapak Ibu di tengah kesibukan Bapak dan Ibu sekalian menyempatkan waktu untuk hadir terkait dengan updating di dunia pajak ya Bapak Ibu pada siang hari ini. Dan kebetulan pada siang hari ini tadi sudah sempat disampaikan sedikit oleh Bapak Dekan bahwa mau tidak mau memang kita akan terjebak dalam tanda kutip dalam TER ini, kata J Bapak Ibu. Dan tentunya kita harus siap sedia begitu pada saat nanti misalnya dengan sekalian lebih bayar terlebih yang kurang bayar. Kalau kurang bayar berarti harus siap-siap untuk menggesek. Entah yang digesek yang rekening mana aja Bapak dan Ibu sekalian, apa yang tabungan pajak atau rekening BNI, BRI dan lain sebagainya. Tapi kalau lebih bayar berarti sudah pasti nanti harus siap untuk dilakukan pemeriksaan, kata J Bapak dan Ibu sekalian. Nah, apakah pemeriksaan adalah sesuatu yang horor gitu ya? Jadi kalah film horor Bapak Ibu. Dan apa saja yang harus di-prepare gitu ya pada saat memang kita nanti akan mendapatkan surat cinta untuk pemeriksaan dari Direktorat Jenderal Pajak, seperti itu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan pada siang hari ini saya mengundang terlebih dahulu kedua pemateri kita, yaitu yang pertama Bapak Dr. Alessandro Rey, SHMH MKN BSc MBA. Selamat siang Bapak Alessandro. Ini saya coba-coba tebak berhadiah antara CV dengan wajah jenengan. J, monggo Pak Alessandro berkenan untuk ke depan. Beliau telah menamatkan pendidikan hukum di Universitas Tarumanegara. Kemudian beliau juga mengambil telah menguji magister kesekretariatan, magister hukum seperti itu Pak. Dan memang beliau Bapak dan Ibu sekalian tidak hanya ekspert di bidang administrasi pajak, tapi lebih pada ke advokasi perpajakan. Sehingga jika Bapak dan Ibu semua, tapi jangan sampai Bapak Ibu terlibat kes-kes di pajak, beliau ahlinya sepertinya ya. Karena beliau juga sebagai advokat, beliau juga kuasa hukum pajak, kuasa hukum kepabeanan, kemudian dia kuasa hukum cukai, liquidator, kurator, kemudian juga beberapa konsultan dari masalah dagang, dana intelektual, kemudian dia bidang asuransi, properti, serta beberapa jasa keuangan seperti itu. Kemudian cara-cara yang kedua pada siang hari ini, yaitu saya mengundang Bapak Fungsiawan SEAMMK DKP. Monggo Bapak Fungsiawan. Saya panggilnya apa nih Pak? Oh Awan, ya baik. Awan betul cara ya. Gak benar ya Pak J. Teman-teman, beliau juga sebagai praktisi di salah satu kantor konsultan pajak di beberapa kantor konsultan pajak gitu, dan dia juga sebagai pelatih gitu ya Pak. Gitu. Baik, untuk sesi yang pertama mungkin saya beri kesempatan pada Bapak Alessandro untuk menyampaikan terkait dengan pada saat misalnya sekarang udah PDH nih Pak ya. Nah, konsekuensi pajaknya seperti apa? Bahkan mungkin nanti setelah Alessandro kemudian yang jadi menyampaikan strategi apa bisa kita lakukan. Apakah kita benar-benar dengan lapang dada gitu, kita ikutin aja gitu Pak? Karena sebetulnya kalau perencanaan pajak itu ada yang penghindar pajak dan ada yang pengelola pajak gitu ya Pak ya. Nah, apakah kita bisa melakukan bagaimana penghindaran pajak Pak? Dan apa saja gitu barangkali? Monggo Pak Alessandro. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Saya diberikan waktu oleh Bu Moderator 1 jam Ibu ya. Materi sudah saya sampaikan. Saya cuma tidak tahu apakah saya harus sampaikan materinya atau memang langsung tanya jawab. Karena kelihatannya semua sudah paham.
Tapi kalau memang nanti seperti apa boleh disampaikan ya. Apakah saya mau tampilkan dulu materi saya? Oke, kalau itu kita mulai dari materi dulu. Bapak Ibu, kalau bicara pajak, kalau bicara pajak, banyak sekali orang yang berpendapat pajak itu kompleks, ya. Makanya banyak orang yang menghindari pajak. Kenapa? Karena selain kompleks, juga kalau semakin diteliti katanya semakin rugi gitu ya. Karena kalau itu benar-benar dipotongnya banyak. Jadi bagus kalau tadi dosa itu benar gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, pajak itu harus dianggap mudah dan sederhana. Dan kenapa harus dianggap demikian? Karena ada hukum yang mengatur. Nah, saya setelah saya lakukan penelusuran, ternyata PB ini punya 3 fakultas yang sebenarnya mengurusi pajak. Ada FEB, ada FIA, ada fakultas hukum. Ya. Dan waktu itu saya diundang pernah untuk sidang terbuka disertasi fakultas hukum. Dan saya melihat ternyata harusnya perpajakan itu lebih mudah dipahami di UB. Kenapa? Karena ada 3 fakultas yang mengayomi pajak itu harusnya. Ya. Oke. Kalau kita bicara mengenai perpajakan PT NPH, mungkin boleh ditampilkan slide-nya. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Moderator mengenai perkenalan. Memang saya lebih banyak mengurusi masalah sengketa perpajakan. Tadi salah satu Pak dosen yang ketemu dengan kami di ruang tunggu itu menyampaikan unek-unek mengenai masalah TER ini. Lalu saya bilang, kalau Bapak sudah sepakat, ya Bapak ajukan aja upaya hukum pada pengadilan pajak. Ya, di mana yang salah gitu ya, salah menerapkannya, salah potongnya, atau bagaimana? Selalu tersedia upayanya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu kalau nanti bicara mengenai pajak, kalau merasa dirugikan, ada mekanismenya, ada jalurnya, dan itu bukan eksklusif miliknya hukum. Tadi Pak Dekan mengatakan bahwa mengenai teks ini sedang diajukan judicial review ya Bu ya. Tadi katanya oleh fakultas hukum ya, itu sah-sah saja. Tapi sepanjang belum ada putusan, tentu kita harus mengikuti aturan yang berlaku. Nah ini perkenalan saja Bapak Ibu rekan-rekan, latar belakang saya tentu latar belakang ekonomi, keuangan, dan juga hukum ya. Kenapa? Karena di pajak itu pada akhirnya yang menjadi panglima harus hukum ya. Kenapa ada TER? Ada hukumnya. Hukumnya mengamankan demikian ya. Kalau accounting hanya menerapkan saja. Pertanyaannya gimana cara menerapkannya? Benar-benar kan cara penerapannya? Ya. Kadang-kadang kita Bapak Ibu membaca satu, kalau hukum itu namanya rumusan norma ya. Pasal itu namanya rumusan norma. Kalau membaca rumusan norma, kalau salah ya pemahaman kita menjadi salah. Ya. Oke. Nah ini perkenalan saja Bapak Ibu. Oke, ini beberapa wajib pajak yang pernah kami tangani ya. Nanti silakan dibaca saja. Nah kemudian saya juga selain menjadi seorang praktisi, saya diminta beberapa kali menjadi ahli, baik ahli di pengadilan pajak maupun ahli di pengadilan negeri. Kita tahu bahwa perkara pajak tidak hanya berakhir di pengadilan pajak, tapi juga ada yang masuk ke pengadilan negeri. Ya, perkara perdata juga bisa berhubungan dengan masalah pajak. Ya, kalau perkara pidana jelas ya, itu tadi Bu Moderator menyinggung mengenai tax evasion dan tax avoidance ya, itu juga bisa berujung kepada pidana pajak ya. Kemudian kita bicara sekarang mengenai PT NPH ya. Ini sekedar review saja, Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendapatkan materi ini, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita pahami secara cepat dan singkat saja, supaya nanti kita bisa punya waktu yang lebih banyak tanya jawab ya. Kita tahu bahwa PTN itu ada, sebelumnya ada 3 klasifikasi ya. Yang pertama itu adalah PTN Satker, kemudian BLU, kemudian terakhir adalah BH. Nah,
secara esensi sebenarnya PTNBH ini sama dengan wajib pajak badan. Jadi Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan pengertian wajib pajak berarti pasti paham ya. Ada wajib pajak orang pribadi, ada wajib pajak badan. PTNBH ini sebenarnya sama dengan WP badan. Ya, cuman bedanya kalau dulu dia WP badan tapi termodifikasi. Contohnya apa? Tadi ya, pembayaran penghasilan daripada pengajar dan juga tenaga pendidiknya itu adalah dikenakan PPh final. Kalau sekarang menjadi PPh tidak final, maka berlaku Undang-Undang PPh pasal 1. Kalau dulu pasal 1 ayat 2, sekarang pasal 4 ayat 2, sekarang pasal 4 ayat 1. Jadi yang tadinya final menjadi tidak final. Nah, ini sekedar review sedikit saja. Jadi kalau di Undang-Undang PPh itu ada penghasilan yang dikenakan PPh tidak final, ada yang dikenakan PPh final, ada yang bukan objek pajak penghasilan. Ya, itu diatur di pasal 4 ayat 1, 2, dan 3. Nah, PTNBH ini sebenarnya menjadi penghasilan yang kemudian dikenakan kepada Bapak Ibu sebagai tenaga pengajar, dosen, guru besar, atau tenaga pendidik sebagai penghasilan yang tidak final. Apa artinya tidak final? Artinya Bapak Ibu kalau mendapatkan penghasilan, kalau dulu ya setelah dapat penghasilan, terima bukti potong, diam saja. Sebenarnya diam saja juga tidak benar, tapi kalau diam saja tidak berdampak hukum. Kenapa demikian? Karena idealnya ketika terima bukti potong harusnya tetap lapor di SPT untuk menambah harta di dalam SPT. Tidak boleh tidak. Meskipun kalaupun tidak lapor tidak ada konsekuensi hukumnya, tapi tidak menguntungkan atau lebih merugikan. Meskipun tidak ada konsekuensi hukumnya. Nah, ini harus dipahami ya. Melakukan sesuatu tidak merugikan, ya berbeda dengan melakukan sesuatu tapi tidak menguntungkan. Nah, tentu kalau kita bicara pajak kita pilih yang nomor 2. Ya, kalau bisa kita tidak melakukan sesuatu tapi menguntungkan. Masalahnya di pajak itu nggak ada. Kita harus melakukan sesuatu. Jadi dulu Bapak Ibu ketika terima penghasilan meskipun final harusnya lapor di SPT, dimasukkan ke kolom harta terjadi peningkatan harta. Tapi tidak berdampak kepada SPT tahunan menjadi kurang bayar. Kalau sekarang berdampak. Nah, itu perbedaannya. Jadi Bapak Ibu kalau nanti akan dibahas lebih detail oleh Pak Awan contoh-contoh kasusnya. Tapi prinsipnya adalah kalau dipotong tidak berhenti sampai di situ. Jadi penerima penghasilan harus melakukan upaya lebih lanjut. Ya, nggak boleh tenang duduk manis terima duit, nggak boleh. Ya, nah itu yang menjadi PR buat Bapak dan Ibu. Kalau dulu enggak, itu bukan PR, dikerjakan menguntungkan, nggak dikerjakan juga tidak masalah. Gitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Oke, sedikit saja. Jadi PTNBH itu merupakan otonomi penuh ya dan memiliki kewenangan mengelola keuangan dan sumber dananya ya bagi para dosen dan tenaga pendidik. Dilakukan dengan PP, ada PP 26 2015 ya mengatur itu ya. Oke, nah ini historisnya saja ya. Dari mulai awalnya tahun 2000 ya, yaitu PTNBH MN diatur dengan PP 152, kemudian berubah menjadi PTNBH PP dengan Undang-Undang 9 tahun 2009, kemudian menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan PP 66 2010, dan sekarang PTNBH dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Ya. Kemudian, nah ini sekedar informasi saja bahwa syarat menjadi PTNBH ini sudah jelas di sini ya, yaitu ya, harusnya mikir ya. Oke, cari monitor dari tadi kok nggak ada. Ya, nggak bisa. Oke, jadi syarat menjadi PTNBH menurut
Permendikbud 88 tahun 2014 itu kan selain menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi, mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, memenuhi standar minimum kelayakan finansial. Nah, ini menjadi penting nih. Jadi PTNBH itu nggak ada bedanya dengan perusahaan. Ya, perusahaan itu harus punya tata kelola yang baik, Bapak Ibu ya. Nggak bisa enggak. Ya, kalau terima penghasilan dipotong. Kami pun hadir hari ini kalau terima penghasilan sebenarnya harus dipotong. Ya harus dipotong nih PPh 21. Tapi kadang-kadang saya mengajar di kampus dan diundang ke beberapa event, kadang-kadang suka nggak dipotong, Bu. Ya saya mau bilang apa ya, kan panitianya, ya kan. Kalau saya ngajarin panitianya nanti kan jadi kurang enak gitu ya. Ini aku potong, ya PPh 21 ya. Nah, jadi itu ya. Kecuali kalau kemudian bayarnya kepada lembaga, misalnya saya dari P5I, berarti PTNBH UB harus potong PPh pasal 23 ke P5I, atau potong PPh pasal 23 ke IWPI kalau itu badan ke badan. Tapi kalau badan ke OP itu cukup dengan PPh 21 ya. Nah, jadi harus ada standar minimum kelayakan finansial, menjalankan tanggung jawab sosial, dan ya ini berperan dalam undang-undang. Nah, yang paling utama adalah standar minimum kelayakan finansial. Ya, kenapa? Ini berkaitan dengan TER nanti. Ya, jadi prinsipnya TER itu kalau dulu dihitungnya ada ribet, ya, dipotong PTKP, kemudian di paperworknya lebih banyak. Kalau sekarang lebih mudah karena ada tabel TER, TRA, TRB, TRC. Ya, tinggal langsung diterapkan ke masing-masing TER. Tapi persoalannya di akhir tahun harus dihitung ulang kembali. Dihitung ulang kalau ada LB, maka perusahaan atau PTNBH harus mengembalikan kepada karyawan. Dan ketika ada LB, nanti negara tidak akan mengembalikan kepada PTNBH, tapi akan kompensasi kepada tahun pajak berikutnya. Jadi memang PTNBH harus punya kas yang cukup untuk itu. Ya, ketika ada LB kepada karyawannya, dia harus nalangin. Ya, kalau dia nggak punya kas, gimana untuk mengembalikannya kepada karyawan? Ya, itu makanya penting memiliki minimum kelayakan finansial. Ya, kalau dulu final nggak perlu, selesai udah. Ya, nggak perlu direkalkulasi lagi, nggak perlu dihitung kembali. Ya, oke. Nah ini kembali lagi. Oke, ini dasar hukumnya. Ya, Bapak Ibu, tadi saya ketemu dengan salah satu dosen, saya katakan ketika bicara pajak harus bicara hukum, tidak bicara hukum harus bicara pengadilan pajak. Kenapa? Karena dari tadi aja saya terima banyak komplain, oh nggak sesuai Pak, saya harusnya terima hak malah nggak terima, harusnya saya berharap sesuatu malah saya dapat minus katanya, ya kan? Nah, apakah iya benar seperti itu? Nah, ada dua kemungkinan. Yang pertama, salah menerapkan hukum sehingga salah potong, ya, salah hitung bisa jadi. Nah, yang kedua, ya, ada kemungkinan memang perusahaan atau PTNBH-nya memang belum ada pos untuk mengembalikan ketika lebih bayar. Jadi ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi, ya. Nah, oleh karenanya perlu memahami beberapa peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita bicara PTNBH, dasar hukum yang diatur di bidang perpajakan itu tidak banyak, Bapak Ibu. Karena tidak banyak, kembali lagi nih, menurut hukumnya, maka berlakulah hukum perpajakan. Hukum perpajakannya apa? Yaitu di sini ada undang-undang PPN dan ada undang-undang PPH. Berkaitan dengan hak Bapak Ibu itu diaturnya di undang-undang PPH. Karena tidak ada PPH khusus PTNBH, tidak ada. Maka dia harus digabungkan atau diterapkan dengan ketentuan yang umum mengenai PPH, yaitu undang-undang PPH dan turunannya. Nanti ada PMK 80, ada PMK 4, ya. Tapi prinsipnya adalah undang-undang PPH. Itu adalah salah satu hukum materialnya yang digunakan dalam penghitungan pajak penghasilan. Nah, kalau kita bicara PTNBH, Bapak Ibu, maka kita bukan hanya bicara mengenai penghasilan Bapak Ibu sebagai guru besar, rektor kepala, tenaga pendidik, tapi termasuk juga untuk perpajakannya wajib pajak badan atau perpajakan PTNBH itu sendiri. Ingat bahwa sebagai PTNBH atau perusahaan, dia punya kewajiban perpajakan selaku lembaga dan juga ada perpajakan yang berlaku bagi karyawannya. Jadi ada banyak unsur di dalamnya. Makanya pajak itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya.
karena ini dianggap tanda petik seperti perusahaan, berarti harus ada PPh badan terutangnya, harus ada PPh 21 terutangnya. Itu yang menjadi hak milik negara. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu yang nggak ngurusin keuangan, accounting, tax, dan admin, mungkin nggak akan pusing dengan PPh badan, pusingnya dengan PPh 21 kan. Hak saya berapa kok makin kecil, saya makin sibuk, makin kecil saya nih. Saya dapat hibah penelitian misalnya dari Kemenristek Dikti sekian ratus juta, tapi kok ini gimana gitu loh Pak, kok saya malah makin jadi sulit gitu kan ya. Nah jadi hal-hal yang seperti itu yang harus dipahami. Nah bagi PT NBH, dia pusing ngurusin lembaga PPh badannya. Bagi Bapak Ibu pusing, hak saya kenapa dipotong sebesar itu. Nah itu yang kemudian harus dipahami secara bersama karena itu berkaitan ya. Oke. Yang pertama pendanaan PT NBH. Nah, karena ini adalah PT NBH, salah satu pendanaannya itu diambil dari ada biaya pendanaan, salah satunya ada dari APBN, APBD, kemudian ada pengeluaran-pengeluaran termasuk di dalamnya adalah biaya operasional, dosen dan tenaga kependidikan serta investasi dan pengembangan. Nanti ada sisa lebih namanya. Ya, kalau sisa lebih itu di perusahaan ini pusing yang ngurusin accounting. Kalau sisa lebihnya, kalau tidak diinvestasikan dalam 4 tahun, kena PPh. Nah, jadi Bapak Ibu lihat ini ada perkembangan sarana dan prasarana nggak di kampus ini? Kalau tidak ada, pertanyaannya uang lebihnya itu. Kalau uang lebih atau sisa lebih itu istilahnya kalau di perusahaan namanya net profit ya, atau penghasilan neto setelah pajak itu harus diinvestasikan lagi. Kalau tidak terkena PPh ya. Nah ini kurang lebih seperti ini. Nah jadi sumber dananya itu ya kalau di PP 26 2015 pasal 1 angka 3 nya ada dari APBN dan non APBN atau APBD dan non APBD ya. Ini penghasilan. Selain itu dari mana lagi? Macam-macam ya, dari masyarakat, mahasiswa, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, kerjasama, mungkin menyewakan gedung auditorium ini, tapi itu beda ya. Ada penghasilan yang kemudian datangnya dari APBN, APBD, ada juga yang non APBN atau APBD dari unit usaha misalnya, itu juga penghasilan ya. Nah ini contoh-contoh penghasilan daripada PT NBH ya. Nah ini menjadi kepusingan tersendiri ya buat mungkin kantor pusat ya. Saya dapat informasi kantor pusat yang akan mengurusi mengenai perpajakan badannya, perusahaannya, PT NBH-nya. Nah, selain daripada PPh 21. Oke. Kemudian mengenai pendanaan, ya, pendanaan itu tadi sudah disebutkan, ini hanya mengulang saja, yaitu di pasal 3 PP 26 2015, bantuan pendanaan PTN, badan hukum dan bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi kalau PT NBH terima uang dari negara atau dari daerah dalam bentuk APBN atau APBD, ya itu tidak bisa dijadikan sebagai penghasilan karena negara nggak motong PPh 23-nya kepada UB, ya itu nggak bisa dijadikan sebagai omset itu. Dia nggak masuk sebagai omset, tapi dia masuk dalam neraca, ya. Karena apa? Karena dia nggak dipotong kan, harusnya kan pembelinya itu harus motong, ya. Tapi kan negara nggak motong, ya. Maka itu yang kemudian menjadi perbedaan sedikit. Beda dengan perusahaan. Kalau perusahaan ini kan dianggapnya omset atau penghasilan bruto. Kenapa? Karena pemberi kerjanya pasti motong, ya. Entah itu 23 itu pasti motong, 4 ayat 2 itu pasti motong, atau ada output di situ, ada unsur outputnya, pemotongan dan pemungutan. Oke. Kemudian jasa pendidikan, nah dikenakan PPN ya. Jadi sebenarnya ada pengecualian untuk jasa pendidikan yang tidak dikenai PPN ya. Ini salah satu dasar hukumnya di pasal 16B ayat 1A huruf C, jasa pendidikan. Jadi sebenarnya kayak misalnya kerjasama dengan pihak lain atau SPP yang dikenakan kepada mahasiswa itu nggak ada unsur PPN-nya ya. Karena kalau dikenakan unsur PPN harusnya lebih mahal lagi ya, 11%, tahun depan udah 12%. Tapi konteks pendidikan tidak dikenakan PPN atau dibebaskan lebih tepatnya ya, bukan DTP juga, bukan ditanggung pemerintah, dibebaskan ya, bukan ditanggung oleh pemerintah tapi dibebaskan.
Kemudian ya ini masih ya mengenai pendidikan, jasa penyelenggara pendidikan semuanya dibebaskan dari PPN kecuali unit usaha. Ya, contohnya tadi UB nyewakan gedung ini. Nah, ketika dia nyewakan gedung ini, ya maka dia dalam konteks penyewaan ini sebagai PKP, pengusaha kena pajak. Dia harus berbikin faktur pajak. Ya, dia harus mungut PPN-nya 11%. Maka si penerima sewa ini harus bayar PPN-nya. Ya, karena konteksnya bukan dalam rangka pendidikan, misalnya disewakan dalam rangka misalnya untuk acara-acara yang tidak berkaitan langsung dengan pendidikan. Nah itu termasuk PPN yang tetap harus dipungut oleh UB sebagai PTNB. Ya, jadi tidak semuanya, secara umum dibebaskan, tapi tidak semuanya. Ya, oke. Kemudian ya ini masih mengenai itu PPN. Kemudian ini objek pajak yang dikecualikan. Sekarang kita masuk ke PPH. PPH tadi saya sudah sebutkan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH, ya. Jadi bukan objek PPH kalau berkaitan dengan pendidikan. Contohnya apa? Ini ada beasiswa, ya. Beasiswa itu bukan objek PPH, ya. Jadi kalau ada penerima beasiswa, maka dia nggak mungkin dipotong PPH 21. Ya kasihan dia tadi, ya. Dianggap penghasilan, ya. Oke. Atau dianggap sebagai natural nantinya. Ya, tapi itu dikecualikan. Kemudian sisa lebih. Ya, sisa lebih ini tadi ya adalah seperti penghasilan neto kalau di perusahaan untuk penghasilan badan yang harus kemudian diinvestasikan lagi supaya tidak dikenakan pajak penghasilan dalam waktu 4 tahun. Ya. Kemudian ada PMK 80 tahun 2009, ya. Ini juga menegaskan mengenai 4 tahun, ya. Tadi di awal disebutkan bahwa perusahaan ini atau PTNBH ini mendapatkan penghasilan, kemudian tiba-tiba berdampak kepada karyawan yang haknya itu seharusnya diterima lebih, tapi kemudian banyak dipotongnya sampai-sampai tidak menerima. Begitu ya, yang kami dapatkan informasinya. Harusnya sih tidak begitu ya. Yang diterima mungkin tidak penuh, ya, karena bracket potongannya itu menjadi besar. Ya, kita tahu bahwa penghasilan di Indonesia ini paling besar bracketnya 35%, paling besar. Nah kalau dulu Bapak Ibu final, ya either 5% or 15%, ya itu final. Tapi sekarang tidak, harus progresif pasal 17 Undang-Undang PPH. Ya, ada plus minusnya, nanti kita akan diskusikan sebenarnya ya. Kemudian pelaksanaan sisa lebih tadi sudah ya. Jadi PTNBH ini kalau dalam 4 tahun Bapak Ibu tidak melihat adanya perkembangan sarana dan prasarana, pertanyaannya uang UB dikemanakan? Kalau itu tidak bisa dijawab, maka kemudian pasti ada sanksinya. Berarti UB harus membayar pajak lebih besar karena dia lewat 4 tahun tidak reinvestasi. Ya, dan itu dikenakan PPH berikut sanksi. Ya, oke. Nah, tadi saya katakan berkaitan dengan peraturan perpajakan sehubungan dengan PTNBH itu tidak diatur secara khusus. Ya, oleh karena itu Dirjen Pajak menerbitkan SE 34 tahun 2017 mengenai PPH-nya. Dia tunduk pada Undang-Undang PPH, PPN juga Undang-Undang PPN dan turunannya, ada PMK-nya. Tapi tidak secara khusus sebenarnya. Ya, nah oleh karena itu Dirjen Pajak menerbitkan SE 34 2017 yang mengatur mengenai pokok-pokoknya saja, ya, mengenai PTNBH ini. Karena sebenarnya hampir-hampir mirip saja dengan WP Badan, hampir mirip dengan WP Badan, termasuk mirip dengan BUT, ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar BUT ya, Badan Usaha Tetap, itu juga hampir mirip. Karena tadi saya katakan di Indonesia cuma ada 2 klasifikasi, either WPOB atau WP Badan. WUT termasuk di dalamnya WP Badan. PTNBH termasuk di dalamnya adalah WP Badan. Ya, jadi itu berkaitan dengan PTNBH yang masuk ke dalam klasifikasi WP Badan. Nah, yang pertama adalah PTNBH ini subjek pajak yang tergolong lembaga dan bentuk lainnya. Nah, ini, ya. Jadi tidak ada sebenarnya Undang-Undang KUP mengatur mengenai PTNBH, tidak ada. Nah ini persoalan di perpajakan, Bapak Ibu, kenapa FH tadi mengajukan judicial review. Kadang-kadang ada peraturan yang tiba-tiba muncul di bawah, tapi tidak ada amanatnya sebelumnya.
Ya, kita menganut sistem hukum di mana peraturan yang lebih rendah itu hanya boleh diterbitkan ketika aturan yang lebih tinggi mengamanatkan. Sepanjang tidak diamanatkan, maka peraturan yang lebih rendah tidak boleh diterbitkan. Ya, itu sebenarnya sistem hukum di Indonesia. Nah, jadi ketika ini muncul, harusnya pertanyaannya peraturan yang lebih tingginya yang mana? Ya, yang mengamanatkan itu. Ya. Jadi lembaga dan bentuk lainnya sebenarnya tidak ada yang di dalam undang-undang KUP, tapi kemudian diatur di dalam peraturan yang lebih rendah. Bahkan disebutkan GSE di sini ya. Di PMK pun tidak menyebutkan PTNBH sebenarnya. Kemudian yang berikutnya sisa lebih tadi sudah dibahas ya. Itu hampir mirip dengan penghasilan neto yang kemudian tidak dikenakan pajak sepanjang di reinvestasi dalam 4 tahun. Kemudian penghasilan PTNBH nih yang menjadi objek PPH adalah salah satunya ini ya, penghasilan dari masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi dan seterusnya ya. Jadi itu adalah penghasilan yang kemudian diterima oleh PTNBH. Kalau tanpa itu ya tentu PTNBH ini nggak akan bisa survive ya. Ya harus ada ya, penghasilan dari situ. Saya tidak tahu berapa besar jumlahnya karena kan saya tidak lihat SPT-nya ya atau LK-nya. Oke. Yang keempat adalah PPH tidak final yang dikenakan output itu dapat diajukan SKB ya. Jadi kalau ada PPH yang tidak final, PTNBH itu boleh mengajukan surat keterangan bebas ya. Kalau memang PTNBH ingin mendapatkan pembebasan atau supaya tidak bayar, boleh mengajukan SKB. Kemudian yang kelima, nah ini yang paling penting ya, yang Bapak Ibu selalu tanyakan sebelumnya, yaitu penghasilan yang diterima oleh dosen pendidik itu yang sebelumnya final menjadi tidak final ya. Jadi Bapak Ibu punya PR ya, bukan hanya mungkin kalau dosen guru besar bukan hanya mengajar meneliti, tapi juga belajar untuk menghitung pajak dan melaporkan SPT tahunan ya. Itu PR tambahannya. Kalau semua guru besar dosen ngajar di bidangnya masing-masing ya itu hal yang biasa. Tapi sekarang punya PR ya, bener gak nih bupotnya ya kan? Kok saya dipotong segini gitu loh. Nah kalau saya dipotong di sini bener apa enggak? Kalau enggak bener ya harus dikoreksi. Tanyakan kepada pemotongnya. Kenapa saya dipotong segini? Harusnya kan saya masih 5% atau masih 10% ya silakan nanti dihitung ya. Kan bisa dilakukan kebetulan kalau salah ya. Jadi orang accounting sama pajak bukan malaikat ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika dikasih bukti potong misalnya, saya pinjam nih Pak Rinto sebagai dosen misalnya, dikasih bukti potong, ya udah terima aja bawa pulang. Boleh dibawa pulang tapi diteliti ya. Loh kenapa? Karena Bapak Ibu tahun depan harus lapor SPT. Ya. Jadi kalau bupot itu salah dan diterima, maka dianggap benar. Saya ulang ya. Bupot yang diterima dibawa pulang ya, kemudian tidak keberatan, itu dianggap benar karena sekarang sudah ada mulai tahun depan sih sebenarnya ya, sudah ada e-tax-store ya, itu semuanya sudah online Bapak Ibu. Begitu dipotong udah ketahuan. Nah, terus Bapak Ibu diam-diam aja, ya udah sistem akan menghitung dari angka itu. Ya, jadi itu pekerjaan rumahnya, tidak bisa kemudian duduk manis pulang ya udah gitu, nggak bisa, harus diteliti benar apa enggak. Nah itu kayak tambahannya ya. Semua yang menerima penghasilan gitu ya. Oke, kemudian bendahara PTNBH tidak mempunyai kewajiban sebagai wajib pungut lagi atas PPh 22 dan PPN ya. Ya jadi dia nggak pungut lagi ya, jadi lawan transaksinya akan lapor masing-masing ya. Oke, yang berikutnya PTNBH wajib menyerahkan yang melakukan penyerahan BKP DKP yang bukan keperluan kota kecil wajib ya. Tadi saya katakan misalnya UB mau menyewakan gedung auditorium ini misalnya ya, menyewakan kepada pihak yang mau menggunakan tapi tidak terkait dengan pendidikan langsung, maka UB sebagai PKP harus terbitkan faktur pajak ya, tambah 11% ya, harus itu. Karena apa? Karena tidak berkaitan dengan pendidikan ya, itu bisnis unit tapi tidak berkaitan dengan pendidikan, penggunaan dari auditorium ini kecuali untuk pendidikan ya. Nah jadi fungsinya UB harus dijalankan sebagai PKP ya, dan pasti omsetnya UB di atas 4,8 miliar
Ya, saya udah dapat bocoran itu nggak mungkin dia gitu ya. Itu sepertinya sudah gitu ya. Jadi dia harus PKP. Ya. Jasa pendidikan bukan objek PPN tadi sudah ya. Kemudian PKP PTNBH yang melakukan pencerahan tidak termasuk dalam jenis jasa wajib memungut. Nah tadi sudah ya. Pokoknya nggak berkaitan dengan pendidikan harus pungut. Ya. Jadi UB ini mempunyai fungsi ganda. Ya, dia bisa mungut, dia bisa tidak mungut. Ya. Dalam hal-hal tertentu yang tidak berkaitan dengan pendidikan dia harus mungut. Yang berkaitan dengan pendidikan dia tidak mungut. Jadi UB itu mempunyai fungsi menjadi waku tergantung transaksinya. Wajib potong, wajib pungut. Ya, waku dan waku. Lihat kondisinya, lihat transaksinya. Ya, ternyata sudah selesai ya. Nah, itu kurang lebih ya pengantar dari saya. Berkaitan dengan TER nanti boleh disampaikan detailnya, tapi konsepnya, prinsip dasarnya tadi sudah saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu tidak usah dipusingkan, ya TER itu tidak sulit sebenarnya. Yang beban itu sebenarnya UB-nya, ya. Jadi sederhananya kalau saya mau simpulkan secara sederhana, setiap bulan penghasilan ibu dipotong, yang dulunya final menjadi tidak final. Oleh karena itu tarifnya menjadi progresif berdasarkan pasal 17 maksimal 35%. Ya. Dan ketika dipotong setiap bulannya, lalu hasil potongan itu diserahkan kepada negara. Ketika akhir tahun dihitung ulang kembali, ada lebih bayar, UB akan membayarkan kepada Bapak Ibu. Ya. Nah, pertanyaannya UB dapat dari mana? Dapat dari negara harusnya kan. Tapi karena negara tidak mau mengembalikan uang, biasanya dikompensasi di tahun pajak berikutnya. Itu sebabnya UB harus punya pos yang kuat untuk membayar itu kepada tenaga pendidik, dosen dan guru besar. Jadi sebenarnya Bapak Ibu nggak perlu khawatir, haknya tetap dapat. Yang pusing UB-nya sebenarnya. Ya, perusahaan itu yang pusing sebenarnya kalau dengan TER ini. Jadi keuntungannya apa kalau begitu? Ngitungnya mudah Bapak Ibu. Bagi si UB, bagi si PT A, B, C, itu ngitungnya mudah. Bapak Ibu juga mudah, ngitungnya lihat tabel doang kok. Ya, kalau dulu kan enggak, harus ngitung sendiri-sendiri. Penghasilan bruto berapa, dikurangi dengan PTKP berapa, dikalikan dengan tarif berapa, harus hitung. Kalau sekarang udah ada tabelnya. Ya, itu aja perbedaannya sebenarnya. Ya, tapi nanti detailnya kita akan lihat simulasinya sama-sama. Oke, itu materi dari saya. Bu moderator ada tanya jawab atau dilanjutkan? Iya, nanti setelah pemateri kedua ya. Oke, baik. Baru saya tanya jawab. Baik, terima kasih. Selamat siang. Itu sementara materi saya. Iya, baik. Terima kasih Pak Alessandro. Boleh tepuk tangan kepada ibu sekalian. Nah, itu ya Pak Alessandro. Jadi benar Pak. Memang menghitung itu gampang Bapak Ibu. Tabelnya sudah tersedia lengkap ya Pak ya. Tapi masalahnya kalau udah nanti kurang bayar, bayarnya ini yang pusing Pak. Pakai duit yang mana gitu ya Pak ya, kadang-kadang gitu kan. Bahkan Bapak Ibu sampai milih nanti ATM yang mana mau digeser ini gitu ya Bapak Alessandro. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Jadi Pak Alessandro telah menyampaikan begitu. Pada saat PTNBH ini konsekuensi perpajakannya apa saja. Nah sebelum kita masuk ke sesi penghitungan yang akan disampaikan Pak Awan, mungkin perlu saya sampaikan ya. Jadi sumber pendapatannya UB ini Pak Alessandro dan Pak Awan itu ada dua. Nah, dua sumber nih Pak. Gitu ya. Dua sumber aja pusing, apalagi 10 sumber ya Pak ya nanti kan gitu kan. Dua sumber itu sumber APBN Pak ya. Jadi sumber APBN itu berupa gaji dan tunjangan, yang dimana di sini PPh-nya tanggung pemerintah gitu. Kemudian ada lagi tunjangan sertifikasi dosen, nah serdos nih Pak. Kemudian uang makan, kemudian ada tunjangan kehormatan profesor. Nah untuk beberapa tunjangan dan uang makan ini akan dikenakan PPh final, yaitu sebesar 5 atau 10 atau 15% memang tergantung golongannya gitu Pak. Dan kalau untuk gaji dan tunjangan tadi memang ini dikenakan PPh 21 dan dilaporkan di SPT itu A2. Nah, kemudian untuk yang sifatnya final tadi, tunjangan, uang makan, itu akan ada di bukti potong final seperti itu ya Pak ya. Nah, satu lagi yaitu sumber penghasilan yang non APBN. Nah, jadi kalau Pak Alessandro dan Pak Alvan, waduh banyak banget ya ternyata ya gajinya Bapak Ibu ya sumbernya gitu kan. Sumber non APBN ini yaitu insentif kinerja, kemudian ada insentif jurnal, ada tunjangan penelitian, ada uang makan untuk yang non PNS,
kemudian ada insentif jabatan, juga ada beberapa honorarium lainnya, begitu Pak. Dan memang untuk yang sumber non APBN ini memang ini kita kenakan tarif progresif nih, yaitu pasal 17 yang mulai 5% sampai 35% itu. Dan terkait dengan pelaporannya, kalau untuk yang sumber non APBN ini kita laporkan di SPT yang A1. Nah, masalah yang terjadi adalah nanti di akhir periode, gitu ya, masa pelaporan ini kan akan digabung ya Pak, gitu ya. Jadi pada saat kita ngisi ISPT itu kan digabung. Nah, otomatis kan penghasilannya menjadi bertambah. Nah, kalau bertambah PTKP-nya cukup 1 gitu kan Pak ya. Yang di A1 tadi kan ada PTKP, di A2 ada PTKP, digabung jadi 1, PTKP-nya cuma 1. Nah, otomatis akan terjadi kurang bayar gitu ya Pak Awan ya dan Pak Alessandro. Dan sering muncul akhirnya pertanyaan dari kita semua adalah, nah kan tiap bulan udah dipotong, gitu ya, tiap bulan udah dipotong. Di akhir tahun kok jadi tambah gede? Uangnya kan udah kepake Pak, kepake untuk jalan-jalan, gitu ya Pak ya, barangkali, gitu ya, untuk bayar ini itu dan seterusnya. Nah terus kalau di akhir tahun tuh harus bayar sebegitu besar, gitu ya, duitnya dari mana? Nah akhirnya di UB itu ada tabungan pajak. Nah seperti itu, yang akhirnya memang tabungan pajak ini berdasarkan rata dari diambil ya dengan berbagai formula yang ditetapkan, yang akhirnya nanti di akhir tahun tidak memberatkan bagi kita ini untuk menambah kekurangan bayar pajaknya, seperti itu. Nah ini Pak Awan mungkin silakan menyampaikan terkait dengan simulasi penghitungannya seperti apa nih Pak, gitu ya. Adakah celah begitu ya yang bisa memang kita gunakan ya untuk memang meminimalisir jumlah pajak terutama nanti di akhir tahun seperti itu, meskipun memang tidak bisa nihil ya Pak ya, nggak mungkin nihil gitu kan ya. Nah ini silakan Pak Awan. Oke, thank you. Saya ada file yang terbaru, boleh saya copy ke saya? Pak. Oke, thank you Bapak Ibu semua. Boleh tahu nggak Bapak Ibu di sini dosen siapa yang dosen? Dosen, oke. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjadi dosen buat kita semua ya. Yang bukan dosen siapa? Sebagai apa? Staff gitu Pak ya? Oh, tapi tetap di karyawan komisi ini? Oh, oke. Ya, baik Pak. Oke, jadi makasih Pak Re, Ibu. Pak Re ini senior kita semua ya. Jadi saya ini hanya nama-nama aja sebenarnya ya. Beliau ini bosnya. Oke. Jadi PPH 21 Ter ya. Jadi ASN itu kan, kalau gue semua ASN tuh ya? Oh, ada ASN atau ASN. Jadi sebelum kejadian PH ini, Badan Hukum ini, maka semua ASN selesai final. Sebelumnya ya, semua final nggak usah pusing, SPT tahunan. Sekarang menjadi final dan tidak final, menjadi penghasilan sebagian final, sebagian non final. Oke, yang final mah udah beres ya, seperti dulu kan. Sedangkan yang tidak final ada A1, ada A2. Sehingga ketika Desember dicampur jadi kurang bayar. Nah, oleh UB dibikin mekanisme tertentu, ada uang yang ditabung setiap bulan untuk mengkompensasi ketika Desember. Oke, ini ide bagus seperti ini ya. Ini ide bagus dari UB sini. Jadi ada penarikan uang dari gaji setiap bulan untuk ditabung untuk ke Desember gitu ya. Oke, ini bagus banget. Jadi siapa itu? Bagus banget ini ide. Oke, itu sudah ya. Oke, thank you ya. Jadi ini tarif ter ada perguruan tinggi Badan Hukum. Oke, ini saya teman-teman ya. Oke, jadi untuk materi ini teman-teman bisa download dari sini, Bapak Ibu kalau mau ya. Kita ada bikin linknya, pajak.com/3010-2024. Di situ ada materi ini, materi yang sedang saya bahas ini. Ada juga semua materi ter ada di situ. Jadi setiap ada PDF tentang ter, ada Excel cara hitung ter, semua ada di sini di folder ini ya, Google Drive. Teman-teman tinggal klik aja, Bapak Ibu tinggal klik masuk, di situ ada semua. Dan update semua di situ ya. Kalau mau baca itu 2 bulan nggak selesai baca itu. Nah,
Jadi ini sebenarnya normatif aja teman-teman ya, normatif aja tadi seperti yang sudah Pak Ari sampaikan juga, teman-teman Bapak Ibu tinggal baca aja, intinya ini mengenai subjek pajak, tinggal baca aja ya, intinya kan Bapak Ibu cuma mau tahu bagaimana masalah keuangan saya ini, gitu kan, bukan masalah hukumnya ya, masalah hukumnya normatif aja, intinya kita dulunya kena PPh final, sekarang menjadi terpecah final dan non final, bagaimana nih masalahnya, kan? Jadi status PT NBH ini normatif aja semua, PPh 21 progresif. Jadi mungkin Bapak Ibu masih agak kebayang-bayang mengenai perhitungan PPh 21 ya, PPh 21 atau lebih tepatnya PPh orang pribadi progresif. Jadi namanya orang pribadi kecuali ASN ya, kecuali ASN itu kena PPh namanya PPh orang pribadi progresif. Artinya dari 0 sampai 60 juta kena hanya 5%, 60 ke 250 15%, 250 ke 500 tadi 15 25%, dari 500 sampai 5M kena 30%, dan 5M 35%. Itu semua orang kena kecuali ASN. Ya, betul ya? Kecuali ASN, karena ASN sudah PPh final. Maksudnya kecuali yang ASN yang dari APBN, ya kan? Kecuali ASN dari APBD, APBN itu kena PPh final. Yang lain semuanya metodenya sama, yaitu metode PPh orang pribadi progresif yang 5, 15, 25, 30. Oke? Jadi kalau ada yang bertanya, saya dibandingkan dengan dosen-dosen non ASN, bedanya apa sih? Jawabannya selain dari penghasilan yang APBN itu sama aja. Ya, selain penghasilan dari teman-teman yang dari APBN itu cara hitungnya sama seperti dosen-dosen yang di tempat lain, gitu ya. Nah, oke. Nah, PPh orang pribadi progresif itu dulu hitungnya pusing sebelum ada masalah KR ini. Ada iuran pensiun, iuran ini, iuran itu, ada potongan ini, potongan itu, BPJS dan sebagainya. Kemudian dikalikan setahun, kemudian ada neto, kalikan 12, dibagi-bagi lagi, ada biaya jabatan, bla 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 bla. Sekarang diperbaharui sama DJP, dibikin mudah, dibikin simple, namanya TER. Ya. Kalau saya bilang TER gitu ya. Jadi metodenya TER, artinya tarif efektif rata-rata. Artinya lu nggak usah pusing biaya jabatannya, nggak usah pusing iuran pensiun, nggak usah pusing yang perlu atau nggak perlu dikurangkan. Pokoknya ikuti tabel TER, ikuti tabel yang sudah dibikin oleh negara. Oke, tabel ini bagi sebagian orang terasa adil, bagi sebagian orang terasa tidak adil. Ya sudah, kita udah tidak negosiable. Ya, metode TER itu tidak negosiable, tidak ada opsi lain bagi kita. Artinya harus dilaksanakan oleh semua perusahaan yang bukan dari APBN tadi itu. Oke? Nah, jadi ini MPP Bendahara Pemerintah, MPP PKP. Ini teman-teman kita baca nanti ya di file ini. Oke? Nah, ini dari segi ada sumber APBN, ada sumber non APBN. Jadi kalau sumber APBN itu kan tetap PPh final. Kemudian ada sebagian lagi yang A2, yang A2 non final ya. Ya, A2 non final. Kemudian yang non APBN akan terbit A1, itu non final. Oke. Jadi teman-teman Bapak Ibu akan pusing ketika mendapat A1 dan A2, yang dimana di akhir tahun akan diakumulasi, kemudian dihitung PPh orang pribadinya, metode yang progresif, kemudian akan ada kurang bayar. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu, saya kasih tahu dulu dari awal bahwa ini hal yang memang akan terjadi dan tidak terhindarkan. Jadi tidak terhindarkan. Rasa-rasanya tidak ada solusi bagi seorang karyawan untuk masalah ini. Okay. Nah, tadi metode UBI yang sudah memotong di awal itu bagus banget. Ditabung dahulu, nanti Desember tinggal dipotong, dibayarkan. Kalau ada kekurangan ditambahin, kalau ada kelebihan dibalikin. Kira-kira gitu ya. Itu bagus banget. Ini ide yang baru pertama kali saya dengar, tetapi menarik sekali. Menarik sekali. Ini untuk mencegah orang tidak sampai kena masalah di Desember. Yang sampai di Desember gajinya kok dipotong sampai 50% atau 60% atau bahkan 0 gitu. Bisa jadi loh, PPh bahkan dipotong 0 kalau memang dipotongnya kecil di awal gitu ya. Nah, bagus banget idenya UB ini. Nah, PPh 21 itu PPh progresif ya, PPh progresif. Kemudian ada dua output, bisa lebih bayar, bisa kurang bayar. Kalau lebih bayar artinya kita dipotong oleh UB kelebihan. Nah, ini jarang terjadi teman-teman ya.
jarang terjadi. LB itu terjadi kalau mungkin teman-teman selain di UB juga bekerja di tempat lain, atau buka kursus, atau ngajar orang, atau jadi pembicara di mana-mana, itu dapat bukti potong ada banyak. Nah, itu mungkin jadi LB. Tetapi kalau hanya di UB, kemungkinan kecil jadi LB. Akan kemungkinan jadi kurang bayar. Kalau kurang bayar kan tinggal dibayar, tidak masalah LB gitu ya. Nah, justru LB lebih bahaya. Kalau LB akan ada pemeriksaan pajak. Jadi kita hindari LB. Kemudian pengembangan sistem 21 yang bisa memantau pengenaan pajak. Oke. Jadi bukti potong tidak tiap bulan yang dapat dicetak di statement. Jadi kalau dulu itu kita bikin terima bukti potong itu setahun 1 kali. Nah sekarang ini kita terima bukti potong setiap bulan 1 kali. Tetapi yang Januari ke November itu tidak bisa dipakai ketika tahunan. Yang Desember yang nanti dipakai di tahunan, gitu ya, di SPT tahunan. Oke, nah ini kayak pusing nih teman-teman ya. Teman-teman ini baca aja di ini ya. Ini tidak terlalu substantif untuk teman-teman Bapak Ibu yang sebagai tenaga pendidik atau pengajar ya. Ini lebih fokus kepada si perusahaannya, ke si UB-nya. Oke, mengenai sisa lebih. Ini juga mengenai sisa lebih. Oke. PPh 21. Nah, ini level-levelnya. Mungkin Bapak Ibu sudah paham. Ada yang 5%, 15, 25, 30, 35. Dari 6, ini setelah PTKP ya. Jadi setelah PTKP, nah ini dia 0 sampai 60, 5%, 15, 25, 30, 35. Ini tidak terhindarkan teman-teman Bapak Ibu ya, dari karyawan swasta, dari ASN yang menerima yang bukan dari APBN final, semua kena sama. Ya, yang tidak kena cuman ASN yang dari APBN itu sudah final. Yang lain semuanya sama betulnya seperti ini. Gitu. Makanya sakit nih pegawainya, sakit banget pegawai yang namanya karyawan itu sakit banget. Yang makanya negara oligarki itu begitu. Nah, kemudian pada satu, nah TER ya. Jadi TER ini ada 3 macam, TER A, TER B, dan TER C. Oke, TER itu adalah sebuah tabel, teman-teman ya. TER itu adalah sebuah tabel. Ada TER A, TER B, TER C. Jadi kita tinggal lihat saya ini termasuk kategori TER A atau TER B atau TER C. Setelah kita tahu saya ini A atau B atau C, saya tinggal lihat tabel saya di baris keberapa. Itulah PPh saya setiap bulan, gitu ya. Jadi TER A, B, C dibedakan dengan PTKP. Oke, jadi TER A itu PTKP-nya TK0 dan TK1 dan K0. Jadi 54 juta dan 58,5. TER B itu adalah TK2 dan K1, TK3 dan K2, 63 dan 67,5. TER C adalah K3. Pokoknya kita tinggal pilih kita ini ada di posisi mana, TER A atau B atau C. By the way, ini semua adalah urusannya kampus, urusannya si pemberi kerja, mereka yang akan menentukan ini, gitu ya, berdasarkan dari kartu keluarga kita biasanya. Kita kasih kartu keluarga, saya punya tanggungan sekian, saya menikah atau tidak menikah. Nah ini sudah dihitung otomatis oleh si pihak kampus, oleh pihak perusahaan pemberi kerja ya. Kemudian harian ini untuk pekerja buruh harian, kita nggak kena. Nah ini adalah TER A ya. Jadi teman-teman lihat nih. Contohnya teman-teman di sini Bapak Ibu mungkin ada yang TK0, artinya tidak menikah dan tidak punya tanggungan, dia masih single gitu. Gajinya berapa? Gajinya 15 juta 1 bulan. Ya udah kena di sini nih nomor 16. Gajinya 15 juta, kenanya 6%. Udah selesai. Itulah yang dihitung ketika terima gaji Januari, Februari sampai November. Inilah perhitungannya. Sesimpel itu dan tidak terhindarkan, teman-teman ya, tidak ada solusi lain, tidak terhindarkan. Oke, begitu di Desember dihitung ulang dengan metode PPh progresif yang seperti biasa. Nah, keselisihnya dibayar di Desember. Oke, jadi metode TER ini dibikin untuk mempermudah pihak perusahaan untuk menghitung pajak dan membayar pajak, dan untuk mempermudah kita juga ketika terima bukti potong. Masalahnya adalah ketika Desember terjadi kurang bayar besar, itu yang jadi masalah, gitu ya. Tetapi tak terhindarkan. Negara juga tidak mau sampai motong kita kelebihan di awal, nanti malah repot. Tetapi kalau kurang potong di awal, ketika Desember gede, orang juga ngamuk gitu. Tapi ya, itu tak terhindarkan teman-teman ya. Kemudian di TER B, kemudian TER C. Nah, jadi kalau TER C itu tadi gaji 15 juta tuh, kalau gaji 15 juta di nomor 12, nomor 12 5%. Jadi kalau TER A kena 6%, TER C kena 5%, gitu, karena dia punya PTKP yang lebih besar, gitu ya. Sebenarnya sangat-sangat simpel.
Bapak Ibu ya, sangat-sangat simpel, tinggal dipotong aja. Memang ini perubahan sistem memang negara dalam rangka untuk menambah penerimaan pajak, memang gitu. Mau gimana gitu ya. Nah, ini contoh-contoh aja teman-teman ya. Tinggal Bapak Ibu lihat saja. Ini Tuan R bekerja pada perusahaan PT ABC ya, gajinya 10 juta, serta ada iuran pensiun 100.000. Nah, Tuan R menikah dan tidak memiliki tanggungan, berarti dia K0 ya. Jadi gaji 10 juta, biaya jabatan dikurangi dulu nih 5%, 500.000, kurangin uang pensiun dulu. Kenapa uang pensiun dikurangi? Karena uang pensiun nanti ketika pensiun akan kena PPh. Dapat 5,4. Ini namanya neto dikalikan 12, ya dapat segitu. Kurangin PTKP setahun, nah PKP segini, PPh 21-nya 5% kali segini, kali nilai kena pajaknya. Oke, PPh 21 per bulannya dibagi 12. Ini metode lama, ya. Ini metode lama, teman-teman ya. Metode baru sebelah kanan. Metode baru, udah nggak usah pusing gini-gini. Pokoknya 10 juta dia di kantor berarti di ter A, kemudian 10 juta sekian persen, selesai. Itu. Dia kenanya 2%. Gaji 10 juta, tabelnya itu 2%, selesai, dapat beres. Gitu ya. Itu berlaku untuk Januari sampai November. Jadi Januari sampai November seperti itulah cara hitungnya. Lihat tabel saja, persentase dapat selesai. Itulah nilai PPh yang dipotong oleh perusahaan. Oke. Begitu Desember dihitung yang benar, dihitung cara ini. Begitu Desember hitung cara ini, nilai pajaknya berapa setahun, kurangi dengan yang sudah dipotong dari Januari sampai November. Itulah PPh 21 masa Desember. Oke ya, betul. Oke. Kemudian perubahan skema perhitungan. Oke. Nah, itu tinggal dicek lagi ya, ini tinggal dibaca lagi aja. Oke. Nah, jadi PPh 21 ini ada 1001 cara ya, cara untuk hitungnya. Karena terlalu bervariasi, terlalu banyak variasinya. Makanya dibikin dibikin mudah. Gitu teman-teman ya. Dibikin mudah, dibikin simpel. Oke, ini subjek. Bapak Ibu tinggal baca aja. Ini semua teori. Nah, jadi pegawai itu ada pegawai tetap, ada pegawai tidak tetap, teman-teman ya. Ada lagi bukan pegawai. Ada 3 kategori. Pegawai dan pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai. Jadi teman-teman kalau terdaftar sebagai karyawan tetap di UB, maka semua penghasilan di UB itu kategorinya adalah pegawai tetap. Nah, kalau teman-teman Bapak Ibu bekerja di UB, tapi mungkin ngajar di tempat lain, di Universitas A atau B atau C atau kursus atau apa, terima penghasilan atau jadi pembicara, nah itu namanya bukan pegawai. Nanti terima bukti potong, tapi bukti potong bukan pegawai. Gitu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman kita baca aja ini. Intinya sih gampang. Ini semua tuh urusan kampus sebenarnya. Cara itu ini urusan kampus sebenarnya. Kita tuh cuma terima bukti potong, terima pemotongannya aja. Oke, ini contoh perhitungan lagi. Teman-teman kita baca aja. Oke, ini tidak tetap existing, yang tidak terbaru ini. Kalau tidak tetap ya. Nah. Oke, ini juga normatif aja. Tidak tetap ya. Oke, bukan pegawai. Nah, ini bukan pegawai. Jadi Bapak Ibu selain dari bekerja di UB, kalau punya penghasilan di luar dari UB, kategorinya ini, yaitu bukan pegawai atau bisa juga disebut sebagai profesional atau pekerja bebas, istilah yang lebih umum pekerja bebas. Oke. Nah, jadi pekerja bebas ini cukup menarik karena hanya 50% saja yang kena pajak, gitu ya. Nah, kalau boleh tahu Bapak Ibu di sini ada nggak yang punya penghasilan di luar dari UB? Boleh ditanyakan? Oke ya. Contohnya dia kan sebagai karyawan di sini juga punya penghasilan di luar, gitu kan? Nah, penghasilan di luar inilah yang mungkin Bapak Ibu nanti bisa menjadi penghasilan yang namanya bukan pegawai. Yang kena pajak itu hanya 50% saja, gitu ya, yang kena pajak. Oke, contoh bukan pegawai ini dokter ya, dokter, pengacara, dosen juga sama. Pokoknya pekerja bebas, orang-orang yang punya keahlian tertentu dia bekerja, tetapi dia tidak terdaftar sebagai karyawan tetap. Nah, itu namanya ini kategorinya bukan pegawai atau pekerja bebas. Ini lebih enak sebenarnya, hanya 50% yang kena pajak. Bagus banget teman-teman ya, bagus.
Oke, bukan pegawai dokter, ini buat teman-teman tinggal baca ya. Jadi intinya dia akan dipotong dengan metode bukan pegawai yang 50% baru dikalikan dengan tarif dan tidak bersifat akumulasi tabungan seperti dulu. Oke. Subjek lainnya. Oke. Nah, ini sudah toto ya, teman-teman tinggal lihat aja nanti. Oke. Ini tadi pertanyaan BP dari Ibu ya. Buat teman-teman mungkin ada pertanyaan juga, nanti tinggal disampaikan aja. Yang pertama, apa bedanya penghasilan ASN saat ini dibandingkan dengan non ASN? Siapa yang lebih besar pajaknya? Jadi intinya gini teman-teman, Bapak Ibu, untuk penghasilan Anda yang dari APBN yang bersifat final itu normal seperti dulu, ya APBN final. Untuk penghasilan yang di luar itu, yang dari APBN yang non final ataupun dari gaji kantor biasa, itu akan sama seperti non ASN. Jadi sama aja sebenarnya, tetapi kita masih diuntungkan karena masih ada sebagian yang final. Gitu ya. Kita masih diuntungkan karena masih ada sebagian yang final, yang 5 atau 15%. Sedangkan yang lain itu semua sama aja dengan pegawai yang lain yang non ASN, sama aja dengan mereka. Yang kedua, ada A1, ada A2, tergabung ketika Desember. Nah, kenapa masih dikalkulasi ulang di Desember? Padahal kan uang sudah dipakai gitu ya. Nah, di UB ada tabungan pajak. Nah, formula ini menurut saya bagus banget. Kenapa harus dihitung ulang? Karena metode TER itu metode yang salah, ya kan? Metode TER itu bukan metode yang benar untuk menghitung PPh progresif, ya kan? Yang namanya PPh progresif kan masih dihitung biaya jabatan, kurangan biaya pensiun, kurangan PTKP, kemudian kalikan 12, belum tentu 12 tuh, bisa aja dia bekerja cuma 10 bulan atau 8 bulan, ya kan? Berbeda-beda. Itulah metode yang benar, tapi disimplifikasi menjadi metode TER. Jadi metode TER ini untuk mensimplifikasi, tetapi bukan ini cara benar untuk PPh 01. Cara yang benar adalah metode PPh progresif yang biasa yang kita lakukan di Desember. Itulah alasan kita perlu menghitung ulang di Desember. Ya. Nah, jadi alasannya adalah Januari sampai November itu kita masih dihitung dengan cara yang salah. Cara yang benar adalah di Desember, ketika dihitung dengan betul. Nah, di situ ada kurang bayar masih kita bayar, gitu ya. Nah, mengenai uang sudah dipakai, kemudian dipotong besar di Desember, ini betul-betul jadi masalah. Ini betul-betul jadi masalah. Buat kita dosen, mungkin kita masih punya penghasilan yang oke gitu ya, dibanding dengan yang buruh. Gimana kalau buruh yang tiap bulan dipotong mungkin 75.000, begitu Desember dipotong 200.000. Itu kan gaji, itu kan uang makan, dia makan satu keluarga dia selama 2 hari, contohnya. Itu makan masalah, gitu. Jadi si Jokowi itu ketika bikin ini nggak mikir dia kalau buruh gimana mas kena nanti. Betul Bu, itu bakal jadi masalah. Nggak cuma kita yang kena, buruh lebih parah kena. Mohon maaf, seperti itulah kondisi saat ini. Seperti itulah kondisi saat ini dan tidak negosiable, tidak bisa dinegosiasi oleh pemerintah. Kalau mau GR silakan ya, silakan di GR kembali ke metode lama, itu bagus juga, boleh juga. Nah, banyak langkah yang panjang untuk GR ya. Jadi teman-teman tinggal lihat kesimpulannya, materi pada 1 ada di situ ya, websitenya pajak.com/3010/2024. Nah teman-teman pada intinya sih akan dapat 3 penghasilan ya. Penghasilan pertama adalah dari APBN bersifat final. Penghasilan kedua adalah penghasilan dari kampus tempat teman-teman terdaftar sebagai karyawan tetap yang bersumber bukan dari APBN, yang tidak final, itu pakai metode TER. Yang ujung-ujungnya di Desember pakai progresif. Yang ketiga adalah penghasilan Bapak Ibu yang bukan dari UB, yang bukan dari tempat kita terdaftar sebagai pegawai tetap. Nah ini bisa menggunakan bersifat tidak final, pakai normal 50% dan PPh progresif. Oke, kira-kira cuma 3 ini sih sumber penghasilan kita ya sebagai dosen di sini. Yang pertama APBN final, yang kedua adalah non final, bisa dari APBN, kedua bukan dari APBN, yang akan pakai TER, kemudian progresif. Yang ketiga adalah penghasilan yang di luar dari tempat kita bekerja, yang kita dosen tidak tetap dan sebagainya di kampus lain, itu bisa pakai metode normal 50%, kemudian itu progresif juga. Oke. Nah, sedangkan di pajak, di SPT tahunan orang pribadi kita nih, hanya ada 3 istilah untuk teman-teman, yang sebenarnya cuma 2 sih, final, non final, itu aja sih, cuma bersifat final atau non final. Yang pertama adalah final. Kalau dari mana kita final? Lihat di bukti potong. Oke, lihat di bukti potong ada tulisan PPh bersifat final. Ini sudah beres, teman-teman tinggal lapor di SPT tahunan sebagai penghasilan final, selesai. Yang kedua adalah penghasilan tidak final. Kalau tidak final ada 2 jenis, 2A dan 2B ya. Ada yang dari pekerjaan, ada yang dari pekerja bebas.
dan lainnya. Pekerjaan maksudnya itu adalah dari kampus ini, dari kampus tempat Bapak Ibu terdaftar sebagai dosen tetap. Bisa A1, bisa A2. Ya, ini kurang ya. Ada butuh potong A1, butuh potong A2. Kemudian yang 2B adalah penghasilan dari pekerja bebas dan lainnya itu dicampurkan. Itu bukti potong ada banyak lembar tuh. Tiap kali kita jadi pembicara di sebuah bank atau sebuah kampus atau sebuah tempat ada bukti potong dapat 1 gitu. Akan bicara lagi minggu depan dapat bukti potong lagi. Itu dikumpulin semua. Itu namanya penghasilan dari pekerja bebas. Nah, 2A dan 2B akan digabung ya dalam rangka menghitung PPh orang pribadi kita. Nah, sehingga umumnya terjadi kurang bayar. Karena yang 2A dan 2B akan digabung ketika hitung SPT tahunan. Tapi ingat ya, yang 2A itu A1 dan A2, yang 2B itu adalah dari pekerja bebas yang mana kita bisa menggunakan normal 50%. Jadi gimana strateginya? Strateginya pertama metode TER ini tidak dapat dinegosiasikan ya, terima nasib aja ya. Semua orang kena, termasuk buruh yang paling sakit nanti kena di Desember ya. Januari November kita dipotong metode TER, itu sudah nasib, nggak ada negosiasi. Yang Desember dihitung ulang bisa dipotong lebih besar, itu juga tidak dinegosiasikan. Dan metode UB sudah bagus banget ya, memotong dari tiap bulan ditabung kemudian dibayar di Desember, itu bagus banget, jadi yang bagus banget gitu. Nomor 2, teman-teman ingat ya, di awal tahun 2025 sebelum 31 Maret Bapak Ibu perlu cetak surat NPPN di website DJP online ya, Pajak.go.id, di menu KSWP, kemudian menu cetak NPPN. Nah, supaya apa? Supaya teman-teman bisa penghasilannya hanya 50% yang kena pajak. Ini khusus untuk penghasilan yang di luar dari UB, di luar dari kita tempat bekerja sebagai pegawai tetap. Gitu ya. Jadi beruntunglah kalau teman-teman banyak penghasilan di luar UB gitu ya. Nanti bisa pakai metode normal. Hanya 50% yang kena pajak. Nah, yang ketiga, ingat ya, suami istri kalau punya MPP masing-masing, mau dia PH ataupun MT, maka semua penghasilannya akan digabung. Semua yang non final ya, semua yang non final akan digabung dahulu, kemudian dihitung pajaknya dengan tarif yang tertinggi, yang paling benar, kemudian dipecah kembali proporsional. Nah, bagi suami istri sebaiknya si istri tidak punya NPWP aja, langsung gabung suami aja. Tetapi kalau istri punya NPWP, suami punya NPWP, ada 2 kemungkinan, PH atau MT, yang pisah harta atau memilih terpisah. Di dunia pajak ini sama saja, barang ini sama, harus dihitung dengan cara dicampur kena PPh progresif, baru dipecah proporsional. Ini akan lebih sakit lagi bayar pajaknya, lebih sakit lagi. Kemudian nomor 4, ingat SPT orang pribadi, hindari LB teman-teman ya, hindarilah lebih bayar, lebih baik kita bikin KB saja. Dan memang umumnya KB ya, biasanya akan KB. Kalau ada LB lebih bayar, maka Bapak Ibu jangan tambahin penghasilan lainnya di lampiran 2 ya, penghasilan lainnya lampiran 2 halaman 1, lampiran 1 halaman 2. Paling bawah ada penghasilan dalam negeri lainnya, ditambahkan saja supaya tidak LB, supaya tetap menjadi kurang bayar, walaupun dikit ya. Kemudian nomor 5, ingat minta bukti potong ya. Setiap kali kita punya penghasilan kita dipotong, artinya kita dibayarnya tidak full, maka minta bukti potong. Minta kamu dipotong, wajib teman-teman ya. Jangan sampai kita sudah dipotong, pihak pemberinya tidak memotong atau dia tidak bayarin bukti potong itu, repot, nanti kita kena. Ya. Kemudian strategi berikutnya sebagai dosen, ini mungkin jarang dilakukan ya. Teman-teman boleh juga buat sebuah PTP. PTP itu adalah PT perorangan khusus untuk terima penghasilan di luar dari 2 ini ya. Yang pertama adalah yang sudah kena PPh final, yang kedua adalah yang dari pekerjaan di tempat Anda berstatus pegawai tetap. Di luar dari ini teman-teman boleh pakai PTP. Jadi untuk penghasilan di luar 2 ini, kita lanjut nomor 2 nih. PTP adalah PT perorangan ya. PT perorangan ini bikin cuma 50.000 ya Bapak Ibu, cuma 50.000 bikinnya. Tapi kita sudah punya badan usaha, enak nih, bagus. Bikinnya bisa di rumah alamatnya, kita bisa memulai PTP ini. Wajib pembukuan ya, bukan gampang kan? Tinggal dari teman-teman akunting, ada Pak Ubed dibantu akuntingnya gitu. Nah, kemudian statusnya sama seperti badan CV atau PT seperti biasa.
Kemudian PTP ini perlu bikin rekening PTP ya, rekening PTP, datang ke bank bikin rekening. Kemudian kalau Anda jadi pembicara nih di sebuah kampus atau jadi ngajar di sebuah kampus gitu, ya udah jangan daftarkan diri sebagai dosen, tapi daftarkan diri sebagai PTP gitu. Oke, daftarkan diri sebagai PTP, kemudian bikin invoice-nya tiap kali kita terima pembayaran, nah ditransfer ke rekening PTP. Oke, berapa pajaknya? Pajaknya adalah 0,5% kalian omset PPh final UMKM gitu. Ini bagus banget, murah, jauh lebih murah daripada yang lain ya. Jauh lebih murah daripada PPh orang pribadi ataupun PPh 21. Nah, saya nggak tahu ini bisa pakai apa enggak. Kalau saya sih pakai ini. Kalau saya, walaupun saya konsultan pajak, saya ngurusin pajak, tetapi saya pakai PTP, di mana saya hanya bayar 0,5% dari omset setiap bulan. Yang seharusnya bisa sampai 15%, 25%, 30%, tapi saya hanya bayar 0,5%. Dan sejauh ini masih cukup aman. Ya, kalau mau pakai cara ini. Tetapi untuk yang penghasilan dari UB nggak bisa, karena ini Anda terdaftar sebagai karyawan tetap atau pegawai tetap, itu tetap terimanya A1, A2. Itu nggak terhindarkan, teman-teman, yang makan aja telat bulan-bulan, nggak ada solusi itu. Oke, kemudian ada PPh 23, mungkin hanya tambahannya ya teman-teman ya, hanya tambahannya untuk PPh 23 dan PPh 26. Ini mungkin bagi orang pribadi nggak terlalu kena ya, tapi untuk badan ya, untuk badan intinya sih kita motong PPh 23 kalau badannya atau UB-nya menerima jasa dari pihak luar, itu sih. PPh 23 ada hadiah, penghargaan, bunga, royalti, sewa harta selain tanah bangunan ya. Nah, ada yang 2%, ada yang 15%. Oke. Nah, bunga juga ya, jasa teknik, jasa konsultan, semua kena. Oke. Nah, PPh 42 yang bersifat final. Ini penghasilan, contohnya bunga deposito, bunga tabungan. Kalau Bapak Ibu punya tabungan, punya deposito, ada bunganya. Nah, bunga itu kena PPh final. Kemudian penghasilan dari saham, sekuritas, penghasilan dari jual beli tanah bangunan, dan juga penghasilan dari ASN tadi ya, ASN yang dari APBN kena PPh final. Oke, pengecualian yang tidak memenuhi ketentuan tadi ya, itu berbeda lagi. Oke, perlakuan khusus. Nah, mungkin teman-teman nggak terlalu pusing mengenai ini ya, Bapak Ibu. Persewaan tanah bangunan kena PPh final. Oke, udah, rasa itu ya. Oke, itu ya. Terima kasih Bu, masih Pak, masih Bapak Ibu semua. Iya, baik, terima kasih Pak Awan. Kita berikan tepuk tangan kita Bapak Ibu. Oke, Saturnuon, Pak Awan dan Pak Alessandro. Nah, tadi sudah disampaikan ya Pak ya, bagaimana cara penghitungan detail. Itu mungkin kalau bagi kami penghitungannya sudah di luar kepala nih Pak Awan, gitu ya. Bahkan sampai tidur pun mimpi ter gitu ya Pak ya. Karena sudah berdarah daging lah istilahnya, dengan ada peraturan baru itu, yang memang penghitungannya seperti itu gitu ya Pak ya. Baik. Nah, ini kita sekarang masuk sesi diskusi ya Bapak dan Ibu sekalian. Tadi kalau sempat disampaikan oleh Pak Awan, tadi ada PT perorangan ya Pak ya. Kemudian akan dikenakan yaitu sebesar 0,5% gitu ya Pak ya. Nah, kalau pengenaan 0,5% ini nggak ada batas waktunya ya Pak ya. Nah, itu dia. Jadi artinya Bapak dan Ibu sekalian, jika bentuknya ini adalah persekutuan gitu ya, jadi CV, firma, kongsi itu masih 4 tahun. Kalau dia PT berarti 3 tahun ya Pak, orang perorangan 7 tahun. Jadi ada batas maksimalnya juga pakai 0,5%. Nah, tadi beberapa opsi yang disampaikan adalah tadi membentuk PT perorangan ya Pak ya. Kemudian setelah itu kalau misalnya terjadi lebih bayar, kalau bisa diubah jadi kurang bayar ya Pak ya, salami berubah gitu ya, jadi kurang bayar. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, barangkali ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan dengan Pak Alessandro atau Pak Awan, monggo. Ya, dari yang mana? Pak Andi, silakan Pak Andi. Pak Andi ini kebetulan salah satu di kepegawaian kami, Pak Awan gitu ya. Jadi banyak hal tahu gitu ya tentang kepegawaian di kami. Silakan Pak Andi. Oke, terima kasih Bu Nurin. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada strategi yang perlu dilakukan oleh UB? Mengingat penghasilan di UB ini fluktuatif. Jadi ada bulan-bulan tertentu yang ada seperti pembayaran insentif, terus rapel gaji, kenaikan pangkat, KGB, tunjangan keluarga, jabatan fungsional. Ini yang menyebabkan tingginya TER yang didapat oleh Bapak Ibu.
Jadi semisal di bulan Februari penghasilannya hanya 7 juta dengan batas 6,6 juta, jadi sehingga pajak TER-nya hanya 0,5%. Sedangkan di bulan Maret ketika ada rapel in passing, terus ada pembayaran remunerasi yang tiap 3 bulan, itu menyebabkan pajak TER-nya menjadi sampai 8%, 2 kali lipatnya, bahkan bisa 4 kali lipatnya. Nah, apakah ada kalau di BUMN sih enak ya, dari Januari sampai misal sampai Oktober gitu mereka single salary, jadi terimanya berapa, untuk pemotongan TER-nya dia akan rata sehingga di akhir tahun akan sesuai. Ini saja yang saya alami, saya sebagai pegawai tetap non PNS sampai bulan 10 ini saja semenjak UB menerapkan TER ini sudah lebih bayar kurang lebih sekitar 800 dari perhitungan progresif yang dihitung seperti tahun lalu. Itu tiap bulan, jadi pergeserannya sudah lebih bayar. Nah, kapan sih waktu perhitungan penyesuaian pemotongan pajak itu bisa istilahnya diklaimkan? Karena kalau potong biasanya lebih mudah daripada istilahnya nantinya pengembalian, karena negara kan juga ada istilahnya tidak mengembalikan tapi mengkompensasi di tahun berikutnya. Sedangkan nilai uang yang dipotong yang tertahan itu dengan tahun berikutnya itu sudah berbeda. Baik, kita lanjutkan deh. Nah, ini pertanyaannya adalah ada 2 poin nih Pak Awan dan Pak Alessandro ya. Jadi yang pertama, kalau di kita itu kan tidak single salary ya Pak ya. Jadi ada gaji yang di awal bulan, nanti ada juga yang TGP menjelang akhir-akhir bulan gitu Pak. Kemudian ada lagi penghasilan yang 3 bulan sekali, yaitu remut gitu ya Pak ya. Beda tadi dengan BUMN yang mungkin besarannya sama dengan kita gitu ya, bahkan lebih gitu ya mungkin barangkali. Tetapi single salary nih Pak, jadi sekali gitu kan ya. Nah kemudian dengan itu gitu ya, dengan kita penghasilan kita yang berbagai tanggal tadi itu ya Pak ya, ini menyebabkan akhirnya pergerakan tarifnya pun juga berubah gitu ya, pajak tiap bulannya gitu kan. Nah ini bagaimana nih Pak menghadapi ini gitu kan ya? Apakah akhirnya kita menjadi single salary gitu ya, ataukah memang ya sudah sesuai dengan penanggalan yang sekarang aja gitu. Jadi awal bulan, akhir bulan, kemudian 3 bulan sekali begitu, atau bagaimana? Kemudian tadi pertanyaan kedua adalah seperti case-nya Pak Andi tadi adalah belum di akhir tahun udah lebih bayar gitu kan, berarti harus sudah siap nanti menerima surat cinta gitu ya Pak Alessandro ya. Nah maka apa yang harus dilakukan gitu kan? Apakah Pak Andi ini nantinya kalau mendapatkan surat cinta pemeriksaan dari KPP gitu ya, harus datang ke KPPK, ataukah ya udah menentukan aja dikompensasi ke bulan berikutnya misalnya, atau bagaimana? Nah monggo silakan Pak Awan terlebih dahulu. Gimana ya? Oke dulu. Terima kasih Pak. Jadi yang pertama adalah mengenai TER. Lagi-lagi TER itu adalah sesuatu yang non-negotiable. Negara tidak kasih opsi ke kita, nggak bisa pakai opsi yang lebih dulu, yang kemarin, yang dulu dengan alasan itu lebih adil, nggak bisa. Pajak negara tidak kasih opsi itu. Oke. Kemudian terjadi gejolak TER ya. Gejolak TER ketika gaji saya rendah, TER-nya lebih rendah. Ketika dapat rapel atau bonus tiba-tiba TER-nya tinggi. Padahal kalau saya hitung setahun harusnya nggak segini, kan gitu. Nah, Bapak Ibu, ini terjadi pada semua orang. Nggak cuma kita, nggak cuma di UB, tapi semua orang. Memang betul kalau di perusahaan yang lebih stabil gejolak gajinya akan lebih stabil TER-nya. Dan kalau yang kayak kita ini ada gejolak yang lebih tinggi di bulan tertentu akan mengalami hal seperti ini. Ini tidak terhindarkan, dan memang akan terjadi seperti itu. Kalau kita mau minta keadilan, carilah ke DPR, bukan ke UB. UB hanya menjalankan aturan saja. Kemudian memang waktu itu ada isu ya, waktu ini kan menjelang Juli kalau salah dibikin aturan ini, ada isu bahwa Jokowi itu lagi pengen mengentertain para buruh gitu ya, supaya tahun depan lu dipotong lebih kecil gitu nih, dipotongnya lebih kecil, lebih murah. Tapi dia tidak mempertimbangkan di Desember 2024 akan meledak dia punya ini. Jadi buruhnya enak di depan, menderita di Desember, tapi yang kita nih, bapak-bapak ini kelas menengah, kita ini
justru berat di pertengahan tahun, karena setelah kita hitung malah jadi LB, gitu kan? Jadi yang pertama adalah ini non-negotiable, nggak bisa dihindarkan. Dan apakah mau dibikin single salary? Boleh juga. Kalau UB bisa membuat strukturisasi gaji yang lebih baik supaya lebih stabil tiap bulan, boleh juga kalau memungkinkan. Gitu. Tapi kalau nggak memungkinkan, ya udah kita hanya dari aturan dari pemerintah. Ketika saatnya tergede, ya tergede. Ketika saatnya terturun, ya terturun. Gitu. Kalau penginputannya semisal dalam satu waktu gitu, apa diperbolehkan Pak? Mas Roka, jadi semisal nih insentif 3 bulan inputkan dihitungnya tiap 3 bulan, lalu diinputnya di tiap bulan, diperbolehkan? nah jawabannya tidak diperbolehkan. Karena negara tidak bodoh ya. Kalau itu diperbolehkan, semua orang akan lakukan dan tadi nggak lakukan lagi. Gitu kan? Jadi negara tidak bodoh, orang banyak tidak bodoh. Kalau kita gituin, nanti dia tanya kapan pembayarannya. Kalau bayarnya tiap bulan sih bisa, tapi kalau bayarnya di rapel untuk 1 bulan, tapi kita jurnalnya di 3 bulan gitu kan? Berarti penginputan istilah insentifnya jadi tiap bulan. Bapak ngomong gitu tadi? Loh, enggak, maksudnya insentif yang biasanya dihitung tiap 3 bulan, berarti harus dihitung tiap bulan kan? Supaya rata ininya. Betul gitu. Diperbolehkan kalau itu. Dibayar tiap bulan. Dibayar tiap bulan. Nah itu boleh. Kalau dibayar tiap bulan, di insentifnya dihitung tiap bulan, itu bagus, itu betul. Itu boleh kalau bisa dilakukan. Nah, tapi kalau sifatnya THR, bonus kan agak susah. Tahun sekali. Jadi ada tuh orang punya ide, gimana kalau THR-nya saya pecah menjadi beberapa bulan? Oh, kalau gitu mau THR mau dipecah 12 bulan ke depan, berarti kecil dong yang didapat sekarang. Kan belum tentu dia masih kerja 6 bulan lagi. Belum didapat sekarang dong. Gitu. Jadi silakan diatur oleh kampus. Kalau memang memungkinkan dibayar tiap bulan, itu bagus, itu lebih stabil. Tapi kalau si pegawainya nggak mau, saya maunya dapat sekarang, ya juga susah, gitu kan? Nah, dia kembali ke kampus kalau memang bisa, sebisa mungkin dibikin lebih stabil. Kemudian mengenai LB, jadi sebenarnya LB itu tidak masalah bagi si karyawan, hanya saja itu dia dipotong lebih awal lebih gede, tetapi ketika dihitung Desember akan ditransfer balik, dikembalikan. Itu kewajiban dari pemberi kerja. Nah, memang tidak adil nih bagi si kampus nih. Jadi si kampus ketika sudah dipotong-potong, ternyata lagi potong, maka kampus harus kembalikan uangnya di Desember. Transfer balik uangnya kepada si karyawan, si pegawai, tetapi uang dari negara nggak balik. Kayak gitu Pak ya. Uang dari negara nggak balik, sehingga kampus menderita karena ada LB ini yang bisa nanti dikompensasikan untuk karyawan lain di masa Desember atau di bulan depannya Januari. Tetapi anyway nanti akan terpotong lagi kok, untuk beberapa bulan akan terpakai lagi LB ini. Gitu. Jadi bagi karyawan nggak rugi, cuman jeda waktu aja di Desember dia mesti dibalikin gitu. Berarti untuk perhitungan yang PTKP misal seperti saya kawin 3 anak 72 juta di akhir tahun itu masih tetap berlaku? Masih. Oke. Terus tunjangan jabatan sebesar berapa persen? 5% itu juga masih berlaku? Masih gitu. Berarti itu yang menjadi PTKP. PTKP tadi ya, jabatan tunjangan jabatan. Itu kan jadi akumulasi jadi PTKP. Betul. Nah sisanya lebihnya baru PKP kena progresif 60 juta kena 5%. Betul. 190 juta tambahannya itu kena 15%. Yes. Dan seterusnya. Yes. Seperti itu. Betul. Berarti nanti di Desember baru perhitungan untuk feedback lebih bayarnya itu tadi ya. Berarti. Betul. Gak masalah sih, kalau lebih bayar kita dikembalikan uangnya. Nah kalau LB yang takutnya LB gede orang yang nggak senang gitu sih. Itu kalau buruh kena tuh. Nah itu dari Bu, saya itu mungkin dari Pak Rey. Iya, pendapat mungkin Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Tadi mungkin yang cukup menarik dari yang disampaikan oleh Pak Awan tadi, memang sebisa mungkin bagaimana pemberi kerja mengkondisikan, ya, bisa nggak itu dilakukan? Jadi contohnya tadi ya, antara jurnal dengan transaksi yang sebenarnya, ya. Kalau memang itu bisa dilakukan, tentu DJP mengetahui kan dari laporannya. Kalau hanya dicatat tapi tidak dilaksanakan itu menjadi persoalan, ya. Karena pajak mengenal yang namanya kebenaran material, bukan kebenaran formil. Ya, ini harus kita pahami, ya. Jadi, tapi kalau kemudian tadi dibayarkannya dicatat tiap bulan, dibayarkannya tiap bulan, ya itu nggak ada masalah,
gitu ya, karena sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ya. Tapi masalahnya bagi pemberi kerja, apakah memberikan itu menguntungkan atau tidak? Tadi contohnya tadi mengenai THR ya, kalau dibayar di depan kemudian nggak kerja lagi kan perusahaan punya pertimbangan lagi ya. Nah, kemudian tadi berkaitan dengan TER, tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa yang punya beban itu adalah PT NBH ya, ketika dia harus mengembalikan. Kalau negara tinggal mengkompensasikan, apalagi tahun ini diprediksi penerimaan pajak itu shortfall Pak ya. Jangankan Bapak melakukan itu, mengajukan permohonan pengurangan sanksi saja kemungkinan besar ditolak. Kalau restitusi udah pasti ditolak, apapun alasannya ya. Bapak punya argumentasi 100 halaman juga pasti ditolak. Kenapa? Karena ada kepentingan yang lebih urgent Pak ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Kadang-kadang ketika kita mengajukan permohonan pengurangan sanksi atau permohonan restitusi, kita menganggap itu kan hak kami sebagai BP. Ya betul, tapi negara kan lagi nggak punya duit, terus bayarnya pakai apa ya kan? Nah ini loh, jadi memang betul kalau kita bicara hak dan kewajiban betul, tapi itulah faktanya kalau kita bicara pengembalian dari kas negara. Nah, kemudian tadi Pak Wan sudah mengatakan di akhir tahun itulah beban berat bagi si pemberi kerja. Dalam hal ini adalah UB atau perusahaan ya. Nah, tapi yang menarik pertanyaan tadi dari Ibu moderator adalah bagaimana kalau nanti SPT-nya menjadi LB. Jadi kalau LB TER itu nggak ada masalah. Yang menjadi masalah kalau di SPT-nya, SPT OP-nya di bulan Maret itu LB. Nah, itu berpotensi juga untuk diperiksa. Ya, kalau SPT-nya LB ya pasti dapat surat cinta. Setidak-tidaknya kalau nggak SP2L ya SP2DK ya, surat permintaan data dan atau keterangan ya kan. Nah, itu kan sama dengan pra pemeriksaan. Bisa nggak dipertanggungjawabkan LB-nya? Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan ya tim pemeriksa AR dan kasih waskon akan lanjutkan kepada pemeriksaan gitu ya. Jadi kalau LBTR di akhir tahun seperti yang saya katakan tadi tidak persoalan, tergantung perusahaan itu tata kelola keuangannya baik apa tidak untuk bisa menanggung itu. Tapi kalau LB-nya di SPTOP, nah ini persoalan si orang pribadi yang bersangkutan ya. Artinya ya guru besar yang bersangkutan, dosen yang bersangkutan, tenaga pendidik yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan itu di KPP masing-masing di mana yang bersangkutan terdaftar. Ya, dan kalau pemeriksaan itu kan membuat OP itu biasanya kan tidur tidak nyenyak ya Bu ya, makan tidak nyaman gitu ya. Kenapa? Karena kalau bicara mengenai pemeriksaan OP bisa berkaitan dengan tahun-tahun pajak yang lainnya atau yang lebih dikenal kalau istilahnya akuntansi itu mirroring ya. Ketika diperiksa 5 tahun pajak yang mana saja, katakanlah misalnya ini kan PTNBH-nya tahun kapan Bu mulai? PTNBH 2022 ya. Jadi diperiksa 2025 sangat mungkin ya. 2025 diperiksa untuk tahun pajak 2022 ya, untuk tahun pajak 2023. Ini kan berkaitan tadi ya dengan si SPTOP-nya masing-masing orang itu. Jadi Bapak Ibu jangan kaget ya, kalau memang itu betul-betul terjadi ya harus siap ya. Kalau TER-nya nggak ada masalah, tadi sudah dijelaskan. Yang penting SPTOP-nya, apalagi Bapak Ibu kemudian LB. Nah itu biasanya jarang sekali terjadi, dan kalaupun terjadi ya mau tidak mau. Kalau Bapak Ibu cukup beruntung SP2DK, kalau kurang beruntung langsung SP2L. Apa itu SP2L? Surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan. Ya, kalau SP2DK masih inilah. Ya kalau dia bisa diyakinkan udah selesai, case is closed. Tapi kalau nggak bisa diyakinkan, naik statusnya ke SP2L. Ya. Nah, jadi itu tahapan-tahapannya. Nah, oleh karena itu saran kami kepada Bapak Ibu adalah ketika nanti sudah selesai pengembalian TER di akhir tahun bulan Desember, maka harus dipersiapkan SPTOP-nya di bulan Maret tahun 2025 dengan baik, dengan mengantisipasi segala macam kemungkinan. Ya, jadi saya mau sampaikan Bapak Ibu kalau bicara pajak ya, jangan dihindari, tapi harus dihadapi. Karena itu tidak mungkin dihindari, nggak mungkin. Maka edukasi kami itu kami selalu lakukan kepada semua WP yang jumlahnya 70 juta orang, baik itu OP maupun badan. Karena apa? Karena pajak tidak bisa dihindari, yang bisa dihadapi.
kalaupun di avoid ya, ada istilah tax avoidance, itu sebenarnya tax planning ya kan, tapi tidak semuanya bisa di tax planning ya. Kalau tax evasion itu melawan hukum ya, tidak semuanya bisa di tax avoid loh ya. Yang bisa yang menjadi tax planning, tapi yang tidak bisa menjadi tax evasion, dan itu berdampak panjang. Karena pajak itu tadi saya katakan bukan hanya masalah administratif. Kalau masalah administratif kan Bapak punya lebih bayar diperiksa. Nah, konsekuensinya apa Pak? Konsekuensi terpahitnya adalah LB menjadi KB. Itu konsekuensi terburuk ya. Artinya Bapak tadinya berharap dapat duit, malah harus setor duit, ditambah sanksi loh Pak, ditambah sanksi loh ya kan. Sanksi ya kan, bunga 24 bulan ya, KMK berapa fluktuatif, ditambah lagi dengan denda, ditambah lagi dengan kenaikan, tergantung kasusnya ya, itu sanksinya. Nah, selain itu ada konsekuensi mirroring di tahun-tahun ke depannya. Kalau sudah diakui atau tahun sebelumnya akan berlaku seperti itu. Jadi ketika diakui di tahun tertentu, misalnya 2025, lalu kemudian diperiksa lagi 2027, kita nggak bisa mengelak karena 2025-nya udah diakui. Nah, itu yang harus dipersiapkan ya oleh Bapak Ibu sebagai wajib pajak. Makanya WP itu saya mau informasikan saja ya, bahwa sekarang KPP tidak ada fungsi edukasi. AR sudah mempunyai murni fungsi pengawasan, tidak ada lagi fungsi edukasi. Jadi Bapak Ibu yang harus mencari tahu ya, di PMK 45 sudah diatur fungsi AR itu bukan lagi edukasi, tapi lebih kepada pengawasan dan pengawasan dan pengawasan. Kenapa? Karena target pajak terus meningkat Bapak Ibu, dia tidak pernah menurun, terus akan meningkat ya. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Persiapannya untuk SPT OP di bulan Maret tahun berikutnya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Alessandro. Ini kalau boleh menarik benang merahnya adalah kan memang kalau SPT ini sifatnya self assessment ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi terkait dengan apa saja yang dilaporkan di SPT Bapak dan Ibu sekalian, apa saja penghasilannya, kemudian apa saja aset yang dimiliki, termasuk utang piutang kan juga harus dituliskan di SPT ya. Nah, itu sebenarnya pada saat kita mengisi SPT itu sudah lepas dari tanggung jawab UB Bapak Ibu sekalian. Itu sudah menjadi tanggung jawab pribadi Bapak dan Ibu sendiri. Sehingga pada saat nanti misalnya terjadi kurang bayar ataupun juga lebih bayar, itu sudah menjadi tanggung jawab Bapak dan Ibu masing-masing. Jadi kalau lebih bayar, maka nanti harus mengklarifikasi secara mandiri tanpa mengatasnamakan UB gitu ya Pak ya, karena kan ini istilahnya artinya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing gitu kan, apa yang kita laporkan, apa yang kita tuliskan di SPT kita, seperti itu ya. Mungkin ada tambahan Pak Alessandro? Saya mau tambahkan sedikit saja Ibu. Betul, ketika SPT Bapak Ibu itu LB, SPT OP-nya memang itu menjadi tanggung jawab WP OP yang bersangkutan. Tapi ketika dilakukan pemeriksaan, Bapak Ibu jangan lupa ya, ada pasal 35 ayat 1 Undang-Undang KUP, di mana pemeriksa punya kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap pemberi kerja. Jadi UP bisa terkait ya, misalnya tadi ya, ada pembayaran tapi nggak ada upotnya, itu persoalan yang dibilang Pak Awan tadi. Maka itu bisa, kalau nanti ditanya misalnya, Bapak dapat penghasilan dari mana? Dari UB. Loh, kok nggak ada upotnya? Ya saya nggak tahu, tanyakan aja sama UB. Nah, bisa juga kalau memang WP-nya nggak terima upotnya ya, tapi kan UB-nya kan melaporkan ada pengeluaran tapi nggak ada upotnya misalnya. Nah, itu bisa juga terjadi. Nah, oleh karena itu supaya UB tidak terkait, tentunya tata kelola UB harus menjadi baik ya, supaya ketika diperiksa si WP-nya dan WP-nya itu punya pemberi kerja atau lawan transaksi, UB juga bisa mempertanggungjawabkannya. Nah, jadi masih terkait sepanjang memang ada yang belum memenuhi tata kelola dengan baik ya. Itu pemeriksaan lawan transaksi, dan itu biasanya dilakukan oleh pemeriksa ketika WP tidak bisa memberikan alat bukti, contohnya bukti potong ya atau bukti pungut. Nah, itu dia biasanya akan periksa lawan transaksi. Gitu. Baik, terima kasih Pak Alessandro. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu sebelum kita close mungkin sesi diskusi. Monggo Bu Marlena. Terima kasih. Saya ingin menanyakan bagaimana penerapan dari tarif efektif rata-rata itu untuk suami dan istri yang sama-sama bekerja, atau
misalnya sama-sama bekerja sebagai PNS misalnya, apakah kemudian tarifnya itu menjadi sangat tinggi sekali ya karena dijumlahkan atau bagaimana ya? Mungkin itu, terima kasih. Baik, monggo Pak Awan. Nah, tadi ada display PHMT lepas NPWP ya Pak, monggo Pak Awan. Oke, thank you Pak Balai. Masih Bu Marina, betul ya kata tadi Bu Marina. Jadi kalau suami punya FPP, istri punya FPP, maka statusnya itu kan ada kedua kemungkinan, PH atau MT, pisah harta atau memilih terpisah. Nah, dunia pajak itu sama aja. Jadi pisah harta itu maksudnya ibu dan suami punya perjanjian pisah harta sebelum menikah. Kalau MT artinya tidak ada perjanjian pisah harta, tetapi kami memilih untuk terpisah. Nah, jadi dalam dunia pajak itu suami istri adalah satu kesatuan. Artinya penghasilannya ketika menghitung pajak itu harus digabung dahulu, kemudian dihitung pajaknya yang tertinggi, kemudian dipecah lagi proporsional. Contohnya gini, ibu punya penghasilan 200 juta, suami 200 juta. Contohnya, di ibu kan ibu dipotong di level ke 200 juta potong PTKP kan, level kedua ya, 15%. Suami juga sama nih, kena 50%. Tetapi ketika ngitung SPT tahunan digabung menjadi 400 juta, kena level 3 yang 25%. Nah, kena level 3 dihitung dulu berapa nilai PPh-nya, baru dipecah lagi. PPh ini dipecah 2. Nah, setelah dipecah 2 ini dikurangkan dengan yang sudah dipotong oleh kampus masing-masing. Nah, ini memang berat ini bagi suami istri yang punya penghasilan seperti ini, memang berat. Nah, jadi nanti di SPT tahunan ibu, di formulir 1770 SPT tahunan, di halaman induk itu ada cek tangan tuh, PH atau MT. Nah, klik PH atau klik MT, nanti di atasnya muncul satu tombol yang namanya PHMT, kita klik maka muncul tuh lembar baru untuk mengisi penghasilan suami berapa, penghasilan istri berapa, nanti dihitung secara proporsional, kemudian progresif yang tertinggi, kemudian dibagi 2 proporsional. Tetapi untungnya PTKP jadi 2, PTKP jadi K/I. Jadi tidak hanya diri sendiri, tapi K/I. Jadi 2 kali PTKP-nya dapat. Nah, sekarang solusinya apa? Solusinya adalah istri cabut NPWP, kemudian istri gabung suami dong. Nah, jadi istri cabut NPWP aja, nanti istri pakai KTP aja. Nah, kalau begitu caranya, maka penghasilannya tidak perlu digabung. Penghasilan si istri nanti masuk di SPT suami sebagai PPh final. Nah, tetapi itu dengan syarat istri hanya bekerja di satu perusahaan saja. Istri tidak menerima penghasilan selain dari satu perusahaan. Jadi kalau ibu ngajar di tempat lain, nah kasih KTP suami atau PPh suami. Jadi bukti fotonya pakai KTP suami saya. Gitu. Jadi saya hanya terima penghasilan dari satu kampus saja, satu UB saja. Nanti ketika di suami, A1-nya ibu akan dilapor sebagai penghasilan final. Tidak perlu digabung. Nah, kira-kira itu. Ya. Nah, ini coba saya nyambung nih Pak. Kalau terhadap pemberi kerja, kalau misalnya di UB nih, berarti masuknya 1 atau 2 pemberi kerja nih Pak? Mungkin masuk ibu ada A1, ada A2. Betul, karena kan sumber penghasilan kita 2 nih, ada dari APBN sama non APBN. Nah, berarti kalau yang seperti itu pemberi kerja kita itu terhitung 1 atau 2? Nah, ini saya kerabu juga jawabnya. Kalau saya dari sisi konsultan pajak kan kita membela WP ya. Kalau saya akan paksakan ini jadi 1 pemberi kerja. Karena kan ibu bekerja di UB, ibu tidak bekerja di tempat lain, ya kan? Nah, tetapi dari aspek hukum mungkin mesti ke Pak Rey. Gimana Pak Rey? Nah, mari akhirnya kita menjadi diskusi nih ya Pak Rey ya. Nah itu, jadi kalau dilihatin tadi sumber penghasilannya kita ada dari APBN dan APBN. Nanti pemberi kerjanya terhitung 1 atau 2 Pak. Karena kalau 1 kita happy banget nih Pak, semua langsung jadi final gitu kan, aman deh gitu. Gak ada kurang bayar, silahkan Pak. Ya, jadi kalau kita bicara perspektif hukum, maka UB itu kan subjek pajak. Dia juga mempunyai objek pajak atau penghasilan, ya, maka disebut wajib pajak, ya. Jadi kalau bicaranya perspektif hukum terpenuhi unsur subjektif dan objektif, ya. Nah, kalau entitasnya satu memenuhi unsur subjektif dan objektif, maka pemberi kerjanya ya dianggap itu, dianggap satu, ya. Kalau kita bicara hukum ya, nah, jadi bagaimanapun harusnya dianggap satu. Kalau ini pun bersengketa, pemberi kerjanya tetap satu. Ya, kalau ini bersengketa pun pemberi kerjanya tetap satu.
Ya. Nah, ini yang secara teknis mungkin pengawan harus dimodifikasikan atau dikondisikan ya, karena secara hukum harusnya pemberi kerjanya tetap satu. Ya. Ketika berperkara pun di pengadilan pajak pemberi kerjanya tetap satu. Ya, WP-nya tetap satu. Ya. Nah ini yang mungkin kalau dari perspektif hukum ya, karena kalau kita galau, Bu Moderator, kita harus kembali kepada hukumnya, ya kan? Karena pada akhirnya semua sengketa pajak diputusnya di pengadilan pajak, ya, bukan pengadilan akuntansi, tapi pengadilan pajak, adanya begitu. Begitu sementara, terima kasih. Iya, silakan Pak Andi. Yang tadi suami istri digabung itu PTKP-nya jadi berapa kalau anaknya 3? 72 ditambah 54. Jadi 54 nya 2 kali. Oh, oke. Ya betul ya. Ya, 72 tambah 54. Nah, yang untuk Bapak Ibu dosen yang ada di FEB ini, yang ingin saya tanyakan terkait surat NPPN yang ada di awal tahun 2025 sebelum 31 Maret 2025, itu apakah sudah bisa diterapkan sekarang? Oke, masih Pak Edi. Jadi NPPN itu adalah sebuah surat yang menyatakan bahwa saya qualified menggunakan 50%. Artinya penghasilan saya di luar UB itu hanya kena 50% pajak. Hanya 50% yang kena pajak. Oke. Nah, NPPN itu harus dicetak di awal tahun, berlaku untuk tahun tersebut, bukan tahun sebelumnya, bukan tahun depan. Artinya untuk 2024, sekarang kan di Oktober sudah terlambat, sudah nggak bisa cetak. Jadi untuk tahun pajak 2024 SPPN sudah nggak bisa cetak. Nanti Januari cetak itu untuk 2025. Nah, gimana 2024 sekarang? Nah, 2024 tetap bisa pakai norma, tetapi karena tidak ada surat NPPN yang harusnya 50% menjadi 62,5%. Nah, jadi pakai tabel 2, lampiran 2 di Pres 17 tahun 2015. Kalau punya norma, punya surat norma, pakai lampiran 1 yang 50%. Kalau tidak ada surat norma, pakai lampiran 2, 62,5%. Tapi kalau WPP saya sih, saya hajar aja 50%. Jangan ketahuan, jangan dipanggil. Tapi kalau dipanggil, kita kalah. Berarti tiap tahun Bapak Ibu dosen di sini wajib di awal tahun itu membuat surat NPPN ya. Kalau ketika istilahnya misal Bu Furi ada menjadi narasumber di UNAIR, terus memberikan pelatihan tentang ini dan lain sebagainya, berarti beliau harus punya surat NPPN ya setiap tahunnya. Menurut saya wajib. Jadi kalau kita sudah cetak tapi nggak kepakai, nggak apa-apa. Daripada kita nggak cetak tapi sudah bulan April tiba-tiba ada penghasilan tempat lain, kan sayang. Nah, jadi kalau saya tuh di agenda saya awal Januari tanggal 3, tanggal 4 yang pertama kali saya lakukan adalah mencetak NPPN seluruh klien saya. Gitu, NPPN yang pertama kali kita cetak di awal tahun, karena itu termasuk golongannya dokter ya. Dokter, pengacara, dosen, konsultan, pekerja bebas. Hebat, hebat. Ya. Oke, hebat teman-teman. J, ada lagi Bapak dan Ibu. Jadi kalau UB itu berarti masuknya ke satu pemberi kerja. Begitu. Jadi saya langsung melirik ke sebelah kiri saya. Karena kebetulan sebelah kiri ini ada Direktorat Keuangan dan Pajak J, Pak Lulut dan Bu Marta, gitu ya. Kita sering diskusi dan berpusing bersama ya, Bapak Ibu terkait dengan pajak. Mungkin Pak Lulut atau Bu Marta ingin menanggapi barangkali terkait dengan tadi status dari UB ini berarti terhitungnya satu atau ada pemberi kerja. Mengingat UB ada 2 NPWP ya. J, monggo. Insya Allah Universitas Jaya sudah melakukan apa yang disampaikan oleh narasumbernya, tidak ada masalah. Cuman ini persiapan kita ke depan ini malah menghadapi kontak Pak. Kontak karena awal tahun ini kan sudah mulai. Kalau sudah kontak itu nanti kita sudah nggak bisa menghindari. Gitu. Insya Allah di UB memang berupaya tidak sampai lebih bayarnya dan juga kurang berbayar, tapi ini kondisinya kita sudah mengevaluasikan mulai Januari dan November ini sampai Oktober
ini memang ada yang sudah lebih bayar, juga ada yang kurang bayar, sehingga kita nanti masih mengantisipasi untuk progresif di Desember ini. Semoga tidak mengembalikan, tapi kalau dengan terpaksa ya di awal tahun nanti kan kita ada pengembalian atas kelebihan bayar atas penggunaan TNP. Ini kalau kan. Menanggapi perihal dua pemberi kerja, sebenarnya setelah saat ditetapkan sebagai PTNBH itu kita sudah berkonsultasi ke KPP, ke Kanwil, ke teman-teman UNER sama UGM. Artinya kalau dua pemberi kerja kan konsekuensinya bagi PNS ya, kalau non PNS kan bukti potongnya hanya A1 dan itu sudah clear pasti tidak akan mengalami yang PNS alami, karena PNS kan menerima bukti potong A1 dan A2. Jadi kami juga meminta surat penegasan ke Kanwil, dan surat penegasannya memang tetap menegaskan bahwa dengan adanya dua sumber dana ini, APBN dan non APBN, berarti ya dua pemberi kerja. Mungkin ada usul dari Pak Ari, kami harus ngapain nih dengan ini dialami semua PTNBH, bukan hanya UB aja. Maksudnya bukan hanya UB Nirleh terus punya dua NPWP sehingga dua pemberi kerja, itu enggak. Semua PTNBH di Indonesia itu selama PNS-nya ini masih menerima gaji dari APBN, maka PNS-nya ini dianggap menerima penghasilan dari dua pemberi kerja, dari APBN yang dari non APBN. Baik, terima kasih. Ini luar biasa masukannya Bu ya. Tadi Ibu tanyakan apa yang harus dilakukan. Saya mau tanyakan dulu. Ketika Ibu berkonsultasi ke KPP, ke Kanwil, bahkan mungkin diperlukan konsultasi audiensi ke kantor pusat, jawabannya itu tertulis atau bagaimana Bu? Tertulis. Yang menerbitkan siapa Bu? Kanwilnya. Karena kan bersuratnya kan melalui KPP di mana kami bernaung, kemudian KPP Malang Utara meneruskan ke Kanwil, Kanwil memberi surat penegasan. Penegasannya bahwa ini adalah dua pemberi kerja. Gitu ya Bu ya. Nah, berarti Ibu harus pegang itu kalau nanti sampai bersengketa. Ya. Persoalannya banyak sekali kasus yang seperti mirip begini, apakah satu atau dua pemberi kerja, tapi audiensinya lisan Bu. Ya, ketika dikoreksi yang nggak ada dasar kan, ya kan, kata KPP itu begini Pak, kata KPP itu begini, kata Kanwil begini, ya kan, bahkan tadi sidang yang dilewatkan tadi hari ini baru saja Pak Awan ya harusnya, itu juga berkaitan dengan penegasan yang menurut kami tidak tegas gitu kan ya, berkaitan dengan itu contohnya salah satu kasus mengenai biaya yang bisa digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto dari harta yang berasal dari teks amnesti. Ya, itu contoh kasusnya. Ya, jadi undang-undang PP tidak jelas, tapi kemudian penegasannya juga tidak jelas, tapi harus bersengketa sampai di pengadilan. Ya, nah itu harus diperjelas sekali supaya ketika itu bermasalah, kemudian itu menjadi pegangannya. Ya, berarti Ibu sudah bersurat, sudah ada penegasan bahwa ini dua pemberi kerja, dan suatu saat harus diuji Bu di persidangan, karena yang membuktikan benar apa tidak bukan kata Kanwil, kata putusan pengadilan saja. Nah ini kadang-kadang kita suka berpendapat ya, kalau ada surat kadang-kadang kita pegang, misalnya kepala KPP ngomongnya begini, kepala Kanwil ngomongnya begini, ternyata putusan pengadilan pajak berpendapat lain. Ini jadi masalah, blunder lagi, berarti yang selama ini dianggap benar menjadi salah. Ya, makanya tadi saya katakan dari awal, benar tidaknya compliance itu bukan dari persoalan biasa atau tidak biasa. Tadi Pak Awan bilang mudah-mudahan kan tidak dikoreksi, kalau koreksi mati juga kan gitu ya. Kalau ketahuan, ini memang harus diuji. Begitulah dunia pajak. Ya. Jadi kita menganggap selama ini yang kita pahami itu benar, tapi putusan pengadilan tidak mengatakan begitu. Nah itu yang kemudian menurut saya selalu menyarankan perlu sesekali untuk menguji itu. Kita nggak berharap ada sengketa, tapi supaya ada pembuktian ini loh yang sebenarnya. Gitu. Karena pengalaman kami ya ketika menyelesaikan sengketa pajak itu karena memang tidak ada penegasan. Menurut kami tidak jelas, menurut mereka sudah cukup jelas. Ya, nah itu yang kadang-kadang kita juga review kan di dalam menangani penyelesaian sengketa. Ya.
Bahkan surat itu Bu bukan hanya dari Kanwil, dari kantor pusat pun dipersoalkan. Tapi pengadilan berpendapat lain. Ini loh, akhirnya kita pegang putusannya. Tapi kan persoalannya masa lalunya gimana? Kan itu yang jadi persoalan kalau sudah salah gitu ya. Maka saya memastikan kalau memang sudah ada, ya bagus. Kalau bisa dari kantor pusat Bu, jangan dari kanwilnya. Karena kanwilnya pasti yang pegang itu kakanwilnya. Kakanwilnya bisa pensiun, ya, bisa mutasi. Ya, kalau bisa kantor pusatnya, direktur peraturan perpajakan. Begini loh, kasusnya UB harusnya 2 pemberi kerja. Ya, jadi saklek gitu, hukum itu harus saklek nggak? Ya nggak bisa enggak. Kenapa kalau demikian, kalau tidak saklek nanti yang jadi korban WP. Nah, ini sekedar memberikan pengalaman aja ketika menangani itu sampai. Iya, terima kasih. Ya, baik. Berarti kalau begitu kembali tadi ke pertanyaannya Ibu Marlina ya Pak Awan. Berarti kalau salah satu nih, misalnya jenengan tadi ya Bu yang case-nya bekerja di UB, begitu ya, berarti penghasilan atau pajak yang telah dipotong ya dari penghasilan nama Ibu Marlina itu tidak bisa nanti menjadi final kan seperti itu karena Ibu Marlina memperoleh penghasilan dari 2 pemberi kerja, begitu ya Pak. Nah sehingga pertanyaan berikutnya adalah strategi apa yang harus dilakukan oleh Ibu Marlina? Lepas NPWP ataukah tidak? Begitu. Bagaimana Pak Awan? Thank you Bu. Boleh izin tanya Bu, jadi kan ada A1, A2. Kalau A1 kan kopnya pasti kop suratnya UB ya. Kalau A2 kop suratnya UB atau bukan? Oke. Jadi A1, bukti potong A1, atasnya itu kan UB, yang stempel UB. Kop A2, atasnya UB, yang stempel UB, ya satu pemberi kerja. Selesai. Oke. Kemudian BPJS yang bayar UB bukan? Ada nggak yang lain yang bayar BPJS? Ya, ada sendiri. Ya, tapi kan yang dimasukkan Kanwil tadi kan ada 2 pemberi kerja, satu UB, satu bukan UB. Yang bukan UB ini bayar BPJS nggak? Enggak dong, enggak ya. Berarti clear satu pemberi kerja menurut saya. Oke. Kemudian UB kasih THR nggak? Yang kedua ini kasih THR nggak? Enggak. Mana ada pemberi kerja nggak kasih THR? Gitu. Jadi dari saya sih secara pribadi saya masih beberapa ini satu pemberi kerja. Bisa kita buktikan. Gitu. A1, A2 itu hanya teknis, masalah teknis. Tapi saya bekerja hanya di satu perusahaan, yaitu UB. Dan bukti potong saya dari UB. Bukti potong ini terjadi perbedaan A1, A2 ini dikarenakan aturan pemerintah. Tetapi pemberi kerja saya cuma satu, namanya UB. Dapat dibuktikan dengan BPJS-nya hanya dari UB, THR-nya dari UB, kok bukti potong dari UB. Gitu. Sedangkan satu pemberi kerja tidak bisa memberikan 2 jenis penghasilan. Gitu. Jadi 2 macam bukti potong itu hanya gara-gara teknis saja. Tapi itu pendapat saya. Nggak tahu ini bisa membantu Pak Rin untuk aspek hukumnya. Kemudian sekarang apakah Ibu perlu mencabut NPWP? Nah pertanyaan lagi, apakah UB mengizinkan atau pemerintah mengizinkan nggak dosen atau pengajar atau guru besar di sini cabut NPWP? Padahal dia pegawai tetap. Apakah itu diizinkan? Kalau boleh, kalau bisa sih mungkin boleh juga. Bisa ya? Berarti pakai NPWP suami? Ya, kemungkinan nggak bisa. Kemungkinan. Ya, setahu saya memang gitu. Kalau PNS kayaknya nggak bisa. Harus mungkin dulu. Nah, mungkin kembali ke aspek hukum, kembali ke Pak Rin. Ya, jadi kembali lagi tadi saya menganalisis dari aspek hukumnya, ya. Nah, kalau itu sudah dapat jawaban, maka saran kami Bu disampaikan kendala-kendalanya dan diberikan jawaban juga dengan dasar hukum yang jelas. Ini loh kendalanya, pendapat hukum kami itu begini. Tapi mohon berikan penegasan dari aspek hukumnya, kantor pusat itu seperti apa. Tapi harus disampaikan kendalanya karena mereka juga tidak sampai sedetail itu. Mereka juga sebenarnya pihak yang berperkara di pengadilan. Ya, jadi dia bukan pemutus, pemutusnya hakim. Ya, kalau kita berperkara sebagai WP kan lawannya lawan Direktur Jenderal Pajak. Dia adalah pihak yang menjadi yang berperkara. Jadi ketika dia membuat satu keputusan, ya itu betul-betul harus dikaji dengan cermat. Artinya apa?
sampaikan sesuatu fakta, fenomena atau kasus yang seperti ini. Pendapat DJP itu seperti apa? Jangan hanya meminta penegasan sekedar oh ya PTNBH berlaku begini-begini sejak kami begini, mohon penegasan. Tapi harus diberikan tadi contoh-contoh yang tadi itu. Ini loh, pemberi kerjanya hanya memberikan kepada misalnya tadi A1 A2-nya sama, kop suratnya, stempelnya begini-begini, diceritakan semua secara detail supaya mereka bisa mengkaji. Kalau perlu audiensi Bu dengan Direktur Peraturan Perpajakan Kantor Pusat, ya biar mereka mikir karena mereka digaji oleh UB juga sebagai WP, ya. Nah, jangan terburu-buru karena kalau sampai salah dia juga akan lepas tangan Bu. Ya kan direkturnya nggak jadi direktur terus, pensiun. Ya, tapi UB kan tetap jalan terus bisnisnya, ya pekerjaannya. Jadi harus pasti. Kalau perlu audiensi, gini loh Pak, kasusnya gini, menurut Bapak gimana? Pakai dasar hukum apa Pak? Kalau begini gimana Pak? Kalau THR-nya 1 gimana Pak? Kalau BPJS-nya 1 bagaimana Pak? Nah itu harus disampaikan supaya mereka berpikir kritis. Kalau cuma hanya ya maaf ya, selembar atau 2 lembar surat permohonan penegasan ya dengan sederhana mereka mengatakan 2 NPWP, 2 pemberi kerja. Tapi kan tidak ada potensi kasus yang muncul di situ Bu. Jadi harus diperjelas gitu ya. Diperjelas. Bapak Ibu nanti bisa lihat, saya kalau di lapangan sering dipanggil Pak Ray, bisa lihat nanti YouTube kami Ray & Co Jakarta Attorneys & Law. Segitu banyaknya kasus pajak di Indonesia. Ya, apakah kemudian Direktur Jenderal Pajak bisa membantu WP ketika menjadi kasus? Enggak Bu, karena tidak Bapak dan tidak Ibu ya. Kenapa? Karena mereka menjadi pihak ya dalam berperkara. Jadi saran kami adalah perjelas semua keadaan itu supaya jangan sampai salah. Karena secara perspektif hukumnya nggak pas tuh, ya nggak pas. Tapi kalau dari NPWP iya sederhana sekali, ada 2 NPWP 2 pemberi kerja, begitu ya. Tapi nggak pas itu dari aspek hukumnya. Begitu, terima kasih. Iya, baik, terima kasih tambahannya Pak Ray gitu ya. Berarti jangan di PHP ya Pak ya, WP ini kan segera diberi kepastian gitu ya Pak ya. Baik, begitu ya Pak. Jadi kalau WP-nya sama-sama ASN, itu suami istri, maka tidak bisa lepasin PWP ya kan. Tapi misalnya salah satunya non ASN dan memang dari satu pemberi kerja, jadi misal yang suami ini dosen, yang istrinya guru. Nah kalau guru kan udah jelas tuh dari satu pemberi kerja gitu ya Pak ya, sehingga mendingan lepas NPWP sehingga penghasilan istri menjadi final gitu kan, sehingga tidak perlu dihitung dengan mekanisme PHMT tadi, itu yang lebih menguntungkan. Jadi ada beragam kondisi dan keadaan ya Pak ya, kapan WP harus lepas NPWP atau tidak. Begitu sekiranya mungkin Bu Marlina, mungkin ada pertanyaan Ibu? Sudah cukup? Baik, sepertinya demikian deh Bapak dan Ibu sekalian, diskusi kita terkait dengan perpajakan. Sepertinya free asking ya Pak ya, Pak Ray dan Pak Awan, barangkali dari kami ingin berkonsultasi lebih lanjut begitu ya Pak ya, atau mungkin barangkali nanti ada yang terlibat dengan beberapa sengketa pajak, semoga tidak gitu ya Pak ya. Tapi paling tidak kita sudah berdiskusi panjang, lebar, kali tinggi begitu ya Pak tentang pajak, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri mungkin sesi diskusi pada siang hari ini Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC.